Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Ya, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mehmet Gunawan bersama rekan saya Firna Jeretno dapat berjumpa dengan Anda tentunya dalam program spesial kita siang hari ini, yaitu program Mata Lokal Memilih seri kedua, edisi Sabtu 4 Maret 2023. Tentunya kami berdua mendoakan Tribuners dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, serta semangat menjalankan aktivitasnya. Ya, dan tentunya pada siang hari ini, Vio, sangat spesial karena kita akan berdiskusi, berbincang banyak hal terkait tema yang sudah kita angkat, tema yang sangat menarik tentunya, bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa, yang sudah kompeten di bidangnya masing-masing. Ya, untuk itu sebelum kita memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa tentunya seperti yang dikatakan oleh Mehmet, tentu juga bagi Tribuners yang ada di mana saja bisa bergabung bersama kita dalam program ini, baik itu dalam kolom komentar yang ada di kolom YouTube, bisa memberikan argumentasi atau pertanyaan pernyataan yang mau disampaikan terkait tema kita hari ini, silakan. Ya. Dan tidak hanya itu, perlu diketahui juga Tribuners bahwa pada siang hari ini program kita disiarkan langsung dari live Facebook dan juga YouTube Tribun Timur, juga di 67 Tribun Network seluruh Indonesia. Betul. Luar biasa ya. Berarti sama Tribun Timur ada 68 jaringan network. 68 jaringan network. Oke, luar biasa. Jadi siap-siap ya buat narasumber kita. Tentunya kita harus tampil prima ya. Oke. Untuk itu tidak perlu berlama-lama lagi karena juga Tribuners di rumah sudah tidak sabar nih menanti perbincangan kita, diskusi kita pada siang hari ini. Untuk itu tidak perlu lama-lama, tema kita hari ini anak muda tidak akan salah memilih. Nah, mungkin boleh tepuk tangannya ya semuanya. Kita biar nggak tegang-tegang amat nih ya. Membuat suasana nyaman dulu. Betul, biar nggak tegang-tegang amat. Nah, ngomongin soal anak muda. Anak muda dan tidak salah memilih berarti ada dua hal yang ditekankan nih, ditekankan anak muda. Kalau Mehmet sendiri masih merasa sebagai anak muda? Masih muda dong, baru 17 tahun. Kapan? Kemarin. Kemarin. Kalau Anda sendiri, hari ini 17 tahun. Tapi bohong ya? Tapi bohong. Tapi untuk yang satu ini tidak bohong, yaitu bagaimana kita akan memilih. Nah, pemilu sudah di depan mata, jadi masih banyak, tapi masih banyak maksudnya, bukan jadi. Tapi masih banyak yang belum menentukan pilihan atau biasa disebut dengan golongan putih atau golput nih, Mas. Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa seseorang memilih untuk tidak memilih atau istilahnya itu golput ya. Ada beberapa faktor. Ada juga baik itu dari mereka datang ke TPS tapi nyoblosnya di luar foto paslon nih. Nah, ada juga yang sampai absen dari bilik suara. Anda tidak begitu kan? Jangan sampai tentunya. Jadi kalau berbicara tentang golput atau tidak mencoblos nih, kita membacakan data dulu ya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ada 34,75 juta orang yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golongan putih pada pemilu 2019. Waduh. Jumlah itu setara dengan 18,02% dari seluruh daftar pemilih tetap pada pemilu 2019 atau sebanyak 192,77 juta orang pada pemilu 2019 Banyak ini. Ya. Jadi memang sikap golput ini atau memilih untuk tidak memilih memang menjadi kontroversi di setiap pemilu yang berlangsung di negara kita. Ya, jadi kalau berdasarkan kontroversi ada pro dan kontra yang tentu tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah karena itu juga bisa dilakukan oleh masyarakat itu sendiri atau kalangan, ya ada kalangan mana saja nih. Iya, betul. Namun Vio dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, berdasarkan hasil survei Center for Strategic and International Studies menunjukkan persentase partisipasi pemilih pemuda di Indonesia meningkat dari pemilu 2014 ke pemilu 2019. Oke, jika berbicara tentang data dari CSIS, tercatat sebanyak 80,9% responden mengatakan memilih pada pemilu 2014, sedangkan sebanyak 11,8% tidak memilih dan 2,3% tidak menjawab. Sementara pada pemilu 2019, persentase pemilih meningkat. Perlu ditekankan, meningkat sebanyak 91,3% responden mengatakan memilih pada pemilu 2019, diikuti 8% tidak memilih dan 0,7% tidak menjawab. Nah, Vio, adapun demografi pemilih Indonesia saat ini didominasi oleh anak muda yang berusia 17 sampai dengan 39 tahun. Nah, populasi pemilih muda ini diprediksi bakal meningkat ya, mencapai sekitar 60% pada pemilu yang akan datang. Jika diprediksi pasti sudah ada dilakukan satu hal yang tentunya dilaksanakan oleh CSIS seperti tadi disebutkan oleh Mehmet. Jadi datanya ada 1.192 responden di 34 provinsi yang telah melakukan wawancara pada tanggal 8 hingga 13 Agustus 2022. Jadi populasinya memang benar responden berusia 17 hingga 39 tahun itu melakukan wawancara nih. Maka dari itu suara anak muda sangat berperan penting dalam pemilu 2024 yang akan datang ya.
berbicara tentang anak muda, tentunya kita sudah kehadiran Pemuda-pemuda yang luar biasa. pemuda, ya. Dan juga di samping kiri saya ada yang tidak kalah semangatnya dari anak pemuda ya. Iya. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu dengan narasumber kita. Untuk itu langsung saja Vio bacakan CV atau kurikulum vitae dari narasumber kita. Yang pertama ada Imam Mobilingo selaku Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasanuddin yang sekarang ini adalah mahasiswa aktif di Universitas Hasanuddin Fakultas Kedokteran Prodi Pendidikan Dokter Umum Angkatan 2016. Jadi Imam Mobilingo ini adalah pernah juga ikut organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Makassar Timur sebagai Sekretaris Bidang Hukum dan HAM pada tahun 2020 hingga 2021. Kemudian ada satu lagi yang akan saya bacakan, yaitu Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin sebagai Ketua 2018 hingga 2019. Nah, dari Unhas kita beralih ke Universitas Negeri Makassar. Oke, nih ya. agak jauh ya Iya, jalannya. ada Guntur Gagairate Anwar yang merupakan mahasiswa Fakultas Seni dan Desain Universitas Negeri Makassar yang saat ini mengemban tugas sebagai Presiden Mahasiswa UNM. Iya. Guntur lahir di Sinjai pada tanggal 17 Mei tahun 2000 dan juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden BEM Kema FSD Universitas Negeri Makassar dan juga anggota bidang advokasi HMPS Sentra Tasik FSD Universitas Negeri Makassar. Oke, kita beralih lagi ke narasumber kita yang ketiga, ada Urwal Mubarik selaku Ketua Departemen Politik BEM Kema Visip Universitas Bosowa. Lahir pada tanggal 19 Desember tahun 1998 dan juga ada pengalaman organisasi pastinya sebagai Ketua IPMIL Raya Universitas Bosowa dan juga Kabid PTKP HMI Komisariat Sospol Universitas Bosowa. Nah, ada mahasiswa, ada dosennya dong tentunya. Oke. Tapi kali ini kita menghadirkan dosen hukum dari Universitas Muslim Indonesia, ada Bapak Dr. Imran Eka Saputra SHMH yang lahir di Ujung Pandang pada tanggal 6 November tahun 1986. Nah, Bapak ini, beliau ini mengemban S1-nya itu di Fakultas Hukum Unhas pada tahun 2005. Nah, pasca sarjana UMI 2013 dan juga program Doktor Ilmu Hukum S3 Unhas pada tahun 2017. Tapi tidak sampai di situ, Vio ya. Tidak hanya pendidikan yang akan dibacakan. Betul, ya. beliau ini sudah menerima beberapa penghargaan. Nah, salah satu di antaranya itu, saya menyebut tiga ya. Tokoh Muda Inspiratif Indonesia diberikan oleh STI Amkop Makassar Bata Ilyas Award pada tahun 2018. Yang kedua ada Tokoh Muda Inspiratif diberikan Kabar Makassar Award pada tahun 2018. Dan yang ketiga ada penghargaan Kapolda Sulsel HUT Bayangkara ke-73 sebagai berperan aktif dalam membantu tugas Polri demi terciptanya kenyamanan dan ketertiban masyarakat tahun 2019. Ngeri ya? Ngeri banget ya? Wah, luar biasa. Selanjutnya? Dan tidak kalah istimewa pastinya yang paling cantik. Narasumber kita yang paling cantik ya. Jadi selain Vio ada yang lebih cantik lagi ternyata. Betul. Jadi ada Vio kalah, Tribunus Vio kalah. Gak apa-apa. Jadi narasumber kita ini ada Kak Nurkanita Marudani Kafi, selaku Ketua KMPI Komite Nasional Pemuda Indonesia Sulawesi Selatan, lahir di Makassar pada tanggal 4 November tahun 1988 dan Kak Nurkanita juga telah menempuh pendidikan Fakultas Hukum Unhas, juga Magister Hukum UII Yogyakarta. Selain itu, organisasi yang ditekuni oleh Kak Nurkanita Kafi yaitu Pengurus Nasyatul Aisyah pada tahun 2016 dan juga pimpinan cabang IMM Makassar. Selanjutnya HMI Komisariat Hukum Unhas dan juga yang terakhir pengurus KNPI Sulawesi Selatan periode 2010 hingga 2013, berlanjut lagi 2013 hingga 2016 dan bahkan saat ini, men. Ini perempuan panutan banget sih ya. Waduh, luar biasa. Nanti akan disorot pasti ya. Betul. Nah, selanjutnya ada Romi Harminto MAG. Nah, Bapak Romi Harminto ini merupakan anggota KPU Kota Makassar, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Nah, beliau ini juga memiliki beberapa pencapaian Tribuners. Yang pertama yaitu juara 1 inovasi terbaik KPU Kabupaten Kota Indonesia 2021. Kemudian juga merupakan kreator 2 aplikasi. Pertama yaitu e-Coklit KPU MKS, e-Coklit KPU Makassar. Terus yang kedua, aplikasi cek DPT online mobile KPU Republik Indonesia. Iya, jadi yang digunakan oleh seluruh Indonesia. Betul. Ya. Jadi memang ke-6 dari narasumber kita ini sangat luar biasa ya, sampai saya minder banget nih minder di sini ya. Sebenarnya minder juga betul, sih. tapi ini juga merupakan kesempatan yang luar biasa bagi kami berdua Tribuners bisa mewawancara langsung mereka-mereka yang tentunya sangat menginspirasi Tribuners dimanapun berada ya. Iya, untuk itu kayaknya nggak usah lama-lama lagi deh ya, Met. Karena kita udah panjang lebar memperkenalkan dan juga pengantar untuk narasumber kita berdiskusi.
langsung saja kali ya kita memberikan kesempatan bagi narasumber kita yang pertama ada Guntur Gagairati Anwar. Nah, sekedar informasi Tribuners, pada sesi pertama ini kita akan ngobrol banyak dengan ketiga narasumber kita yang merupakan perwakilan dari mahasiswa ya. Ketiganya ini wah, kalau untuk pengalaman organisasi tidak diragukan lagi sebenarnya ya. Nah, sebelum itu saya mau menyapa Kakanda Guntur Gagairati Anwar. Selamat siang. Apa kabarnya nih Kanda? Alhamdulillah baik. Luar biasa semangat ya, Luar tentunya. biasa. Baik. Nah, Tribuners, seperti sebelumnya juga tadi saya spill ya, pengalaman organisasi dari Kakanda Guntur. Dan benar ya, saya ingin mengkonfirmasi baru-baru ini terpilih ya sebagai Presiden BEM ya. Iya. Luar biasa. Kita ucapkan selamat pastinya, congratulations buat Kak Guntur. Ya, ini berarti tinggal pelantikan, nunggu pelantikan aja ya. Kapan kira-kira? Kapan Tinggal kira-kira? tunggu seremoni. Oke, Betul. seremoni. Nanti boleh ya Kak gabung juga Iya. seremoninya. Ada makan-makannya nggak? Ada nggak Kak? Iya Oke. tentu. Jadi Kak mungkin boleh sapa-sapa Tribuners Iya. dulu nih, perkenalan kembali oleh Kak Guntur juga silakan. Mungkin Tribuners pada penasaran nih Kak Guntur ini asalnya dari mana, tadi sudah disebutkan memang, tapi boleh diulang lagi Kak. Atau Silakan. masih single Iya. atau gimana nih ya? Statusnya Oke, gitu silakan. ya. Oke, selamat siang kepada Tribuners. Mhm. Semoga dengan hadirnya acara ini kita Ya. bisa menginspirasi bagaimana hadirnya narasumber-narasumber yang tentunya hebat dan MC yang sebagai pemandu acara bisa menginspirasi teman-teman Tribuners. Amin. Nah, tentunya kita banyak ngobrol dengan Kakanda Guntur ya pada siang hari ini, Tio, ya. Betul. Untuk itu mungkin Kakanda Guntur saya mau menanyakan nih ya. Seperti yang tadi kami host paparkan di awal, Iya. yaitu terkait dengan data-data ya, terkait dengan data-data yang sudah dibacakan. Suara milenial saat ini tuh paling besar. Tapi data terbaru juga memang menunjukkan banyak anak muda yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Nah, itu seperti apa pendapat dari Kakanda Guntur melihat hal ini? Sebenarnya kalau pandangan saya, kita harus mengenal bagaimana jiwa pemuda itu sendiri. Karena dengan jiwa pemuda yang semangat, penuh berkorban, dia bisa menginspirasi banyak masyarakat, teman-teman di lingkungannya, bagaimana dia bersosialisasi. Tapi di sisi lain, kita dalam konteks pemilu, kita melihat beberapa pengalaman dari pemilu-pemilu tahun 2019, tahun 2014, itu banyak tokoh-tokoh politik yang fokus akan integritasnya mereka. Itulah alasan-alasan pemuda-pemuda memilih untuk golput bahasanya. Oke, jadi seperti yang tadi dipaparkan oleh Kakanda Guntur, memang ini juga berkesinambungan atau ada keterkaitannya dengan para yang akan mencalonkan ya, untuk bisa dibilang keakrabannya lah untuk bersama pemuda ya. Nah, kemudian menurut Kakanda Guntur, apa saja wadah yang tepat untuk membuat kampanye lebih aktif menjangkau anak muda sehingga tidak golput seperti yang kita tadi utarakan? Kalau bentuk kampanye sebenarnya bukan bentuk kampanye yang saya ingin bahas, tapi bagaimana para calon bisa bersosialisasi dengan baik, memberikan gagasan yang lebih baik untuk mereka dan menurut pemuda atau masyarakat itu sendiri menjadi aspiratif bagi mereka. Jadi, tapi gagasan yang dimaksud oleh Kak Guntur ini seperti apa sih? Mungkin bisa memberikan langkah solutif dalam bentuk gagasan, ide seperti apa yang terpikirkan oleh Kak Guntur, silakan. Misalnya calon memberikan kepentingan atau gagasan yang lebih baik, itu kepentingan yang berkepanjangan kepada masyarakat. Misalnya terjaminnya pendidikan, terjaminnya kesehatan bagi masyarakat. Itu. Jadi apakah menurut Kakanda Guntur saat ini belum tercapai hal itu? Kalau misalnya tercapai tidak tercapainya, tercapai tidak tercapainya itu sebenarnya kita membicarakan tentang optimalisasi. Iya, betul. Optimalisasi tentang kepemimpinan. Jadi selama optimalisasi telah dilakukan, itu belum tentu efisien. Jadi kita sebagai manusia tidak bakalan bisa menentukan hal yang sempurna, tidak bisa merasakan hal yang sempurna karena pemimpin yang hadir sekarang itu tidak bisa memuaskan kita sendiri semua. Betul. Karena itu kan ada dua teorinya Kak.
ada teori di dalam publik itu bahwa tidak semua keputusan kebijakan bisa memuaskan semua pihak. Betul. Tapi Kak, kalau dari Kak Guntur sendiri mungkin punya pandangan atau juga pemikiran dari lingkungan, indikator untuk pengoptimalan dari program kerja yang sudah ada seperti apa? Pengoptimalannya kita bisa lihat programnya pemerintah yang sekarang, MBKM, kalau yang ada betul. di Pendidikan. pendidikan itu sangat besar dampaknya kepada mahasiswa. Bagaimana dia bisa berproses, tapi prosesnya itu terlalu cepat. Jadi kalau misalnya kita memberikan proses pendidikan dalam kampus, kita sosialisasikan dulu bagaimana, apa pentingnya, apa indeksnya, apa yang apa indikator-indikator yang menjadi dukungan kerja utama dari kampus itu sendiri. Betul. Nah, kemudian tadi seperti apa disampaikan oleh Kakanda Guntur, jadi memang ada banyak keresahan-keresahan. Apakah ini kekhawatiran ini memang benar adanya? Jadi Kak Guntur sebagai perwakilan Presiden BEM UNM dan juga sebagai perwakilan pemuda, apa yang menjadi keresahan utama seorang Guntur? Keresahan utama dalam konteks apa? Dalam golput ini mungkin pemuda yang kalau seperti yang sekarang, tadi dipaparkan kalau ya. sekarang ini sih golput ya Kak. Iya. Bagaimana keresahannya? Apakah memang betul adanya, ataukah memang kalau Kak Guntur sendiri melihat hal ini sah-sah saja? Silakan. Kalau lagi Oke. penculikan. saya tidak membenarkan golput itu sendiri, Betul. tapi itu adalah pilihan masyarakat. Ya. Ya. Bagaimana kita mendengar presentasi jumlah pemilih yang digolongkan sebagai golongan milenial dan presentasinya itu 60% yang menjadi pemilih dan bisa penentu alur negara ini. Jadi kalau misalnya terkait dengan golput, bagaimana kita atau calon itu bisa memberikan inspirasi atau gagasan yang lebih baik yang seperti saya katakan tadi. Kita bisa mendekatkan, bersosialisasi kepada pemuda atau masyarakat yang membutuhkan dan membutuhkan kita sebagai wakil mereka. Jadi kita terpilih nanti. Nah, betul. Berkesinambungan dengan apa yang disampaikan oleh Kakanda Guntur, memang alasan besar dari golput ini, terutama mungkin bagi pemuda itu ada dua ya. Ada pernyataan yang mengatakan bahwa yang pertama itu memang karena mereka minim informasi tentang pemilu. Yang kedua, memang mereka tidak tertarik akan paslon itu. Bagaimana pendapat Kakanda Guntur? Apakah sepakat atau seperti apa? Kalau tidak tertarik sih tidak bisa dikatakan seperti itu, karena subjektif pasti, ya Kak? pasti mereka melihat bagaimana, mencermati, dia memilah dulu, lalu memilih. Kalau misalnya pemuda tahu latar belakang apa yang pernah dia lakukan, bagaimana cara kepemimpinannya, bagaimana kepemimpinan mereka pada saat mencalonkan, sebenarnya itu tergantung dari pemuda itu sendiri, karena dia yang menentukan dia yang menggunakan hak pilihnya sendiri. Tapi saran saya kepada pemuda-pemuda, bagaimana kita memanfaatkan hak pilih kita, karena dengan hadirnya suara kita itu adalah sangat penting bagi negara kita. Betul, luar biasa. Terima kasih Kakanda Guntur ya, pendapat yang sangat lugas dan luar biasa. Mungkin kita beralih ke Universitas Hasanuddin ya, Yo ya. Kita mau dengar pendapatnya seperti apa. Iya, gimana, sudah siap? Tapi sebelum itu selamat datang buat Kak Imam Mobilingo, sudah benar ya? Oke. Mungkin gimana, boleh sahabat dulu tarik nafas dulu ya Kak. Gimana? Udah relax? Udah relax? Oke, aman. Alhamdulillah aman. Ya, aman ke aman. Sound Untuk aman. Mungkin, Oke. Untuk itu mungkin sebelum itu bisa menyapa Tribuners yang ada di rumah atau dimanapun berada. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang untuk teman-teman semua, senior-senior saya yang hadir pada sore hari ini dari pihak KPU, saudara-saudara saya kawan seperjuangan. Selamat siang untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan live ini. Ya. Mungkin itu aja ya. Udah, cukup ya Kak. Iya. Tapi Kak Imam mungkin tadi kan sudah menyapa Tribuners. Kabarnya gimana, sehat? Alhamdulillah sehat ya. Sebenarnya mau sedikit kasih info juga. Oke, silakan Kak. Alhamdulillah
kemarin musyawarah 3 sudah dibuka, alhamdulillah setelah perjuangan panjang, banyaknya konflik dan dinamika di Unhas, alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan laporan pertanggungjawaban dan alhamdulillah sudah menyelesaikan tugas sebenarnya. Unofficial sebenarnya. Iya, istilahnya unofficial, iya. Sampai akhirnya ada pemimpin baru lahir di Unhas. Kita mengharapkan akan selalu ada pemimpin baru dari kaum pemuda, apalagi hari ini kan kita bahas pemilu. Betul, anak muda tak akan salah memilih. Iya, berarti kita juga ucapkan untuk Kak Imam yang hari ini sudah datang langsung ke Studio Tribun Timur. Mungkin tadi ada kesibukan sedikit, jadi agak telat mungkin ya Kak. Gak apa-apa kita sampaikan ini Kak. Oke, untuk itu langsung saja. Tadi kan Vio di awal memaparkan begitu data Kak. Kalau pemilu 2024 yang akan datang itu pemilih terbesarnya adalah kaum milenial. Didominasi oleh kaum milenial. Tapi kalau dari pandangan Kak Imam sendiri melihat hal ini, apakah setuju dengan hal ini? Mungkin by data sudah membacanya atau riset terlebih dahulu sebelum datang ke sini. Hal ini sependapat atau tidak Kak? Setuju tidak setuju sebenarnya itu bukan di situ ranahnya, karena kan kita bicara masalah data. Jadi bukan tentang setuju tidak setuju, tapi dia by data, dan memang sebagian besar data yang kita coba riset bahwa memang mayoritas sampai nanti puncaknya 2024 pemilih itu berdasarkan paling banyak dari kelompok milenial dan generasi Z. Nah, jadi bukan tentang setuju tidak setuju, lebih kepada memang itu by data, dan mungkin bisa dikoreksi lagi kalau memang salah. Betul. Tapi berdasarkan kajiannya teman-teman memang paling banyak kaum muda. Sampai akhirnya kita menuju nanti 2045 bonus demografi. Namun Kak, dengan adanya banyak dari kaum milenial yang akan menjadi pemilih di tahun 2024 seperti itu, sudah dinyatakan setuju juga sebenarnya kalau dari Kak Imam sendiri. Secara tidak langsung setuju dengan data tersebut. Bagaimana dengan fenomena golput yang sering terjadi di pemilu sebelumnya Kak? Itu juga didominasi oleh kaum pemuda katanya. Kalau saya mungkin berpandangan golput, saya melihat gerakan golput di tahun sebelumnya 2019 ya kalau tidak salah. Itu kita tidak bisa bilang sepenuhnya itu dari individu, karena kita melihat dinamika politik yang terjadi pada tahun 2019. Cuma kalau kita memandang bahwa bagaimana menyikapi terkait golput, saya rasa kalau kita sebagai mahasiswa, kita berdinamika, kita berpolitik di kampus, kita berproses di kampus, kita menyadari bahwa betapa pentingnya keterlibatan, betapa pentingnya keterlibatan untuk menentukan bagaimana nasib lembaga atau nasib negara ke depan, seperti itu. Nah, jadi saya rasa orang-orang yang memilih untuk golput, saya merasa mereka tidak punya integritas pada dasarnya, karena merasa diri, mengecilkan diri, merasa bahwa suara saya cuma satu, tidak sebegitu signifikan. Sedangkan kita tahu bahwa konsep demokrasi di Indonesia hari ini, suara seorang profesor bernilai sama dengan suara seorang preman, kan seperti itu. Betul. Tidak dinilai berdasarkan pendidikan, profesi, one man one vote, kan seperti itu. Jadi pada dasarnya keterlibatan begitu pentingnya keterlibatan masyarakat untuk menilai, untuk memilih siapa yang akan menjadi pemimpin di masa depan. Nah, berbicara menyambung dari apa yang disampaikan Kakanda Imam terkait keterlibatan khususnya kepada masyarakat, terlebih kepada pemuda ya. Nah, ini Kakanda Imam sendiri sebagai pemuda dan juga sebagai masyarakat, apa keterlibatan yang telah dilakukan? Apakah memang hanya ikut memilih atau ikut mengajak rekan di sekitar untuk memilih, dan bagaimana jika Kakanda Imam mendapati rekan di sekitar yang memang menegaskan dirinya untuk masuk ke dalam golongan putih, seperti apa menanggapi hal itu? Kalau mungkin harus digarisbawahi, ikut memilih, ikut terlibat saja ya, bukan mengajak ke salah satu calon dan lain seperti itu. Kita harus digarisbawahi. Nah, kalau saya mungkin kita harus berkaca dari dua pemilu terakhir 2014-2019. Beberapa bulan terakhir kita sempat diundang untuk berdiskusi dengan pihak Lemhanas membahas tentang pemilu, karena kenapa kita cukup konsen terhadap pemilu pada tahun 2019, 2014 pun juga terjadi. Kita ingat sama-sama ada tragedi demokrasi. Sebenarnya kita ingat sama-sama tragedi demokrasi. 2014 berapa banyak petugas KPPS yang meninggal, 2019 membludak lebih banyak lagi, dan itu kita coba membuat kajian pada waktu itu pada tahun 2019. Ketika saya dan teman-teman masih
aktif dalam kajian Senat Kedokteran Indonesia, kita membuat kajian waktu itu tentang bahwa ada kebijakan yang salah ataupun mungkin di lapangannya mungkin salah sehingga mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang jatuh. Nah, saya rasa itu mungkin lebih penting untuk disoroti bahwa jangan sampai kan kita mengidam-idamkan 2024 akan ada pemimpin baru. Artinya kita berbicara tentang pesta. Pesta itu digarisbawahi dengan kegembiraan, menghadirkan pemimpin baru, bukan digambarkan dengan duka, bukan digambarkan dengan konflik, bukan bicara lagi tentang kubu kiri, kubu kanan seperti itu. Makanya saya rasa untuk memeriahkan pesta demokrasi 2024, mengajak orang untuk ikut terlibat, ya meningkatkan literasi politik penting. Itu penting saya rasa. Jadi bukan cuma peran teman-teman mahasiswa, bukan cuma peran teman-teman aktivis, tapi partai juga harus melihat bahwa ataupun bukan cuma partai ataupun aktor-aktor politik harus melihat bahwa masyarakat ini tidak hanya boleh dipandang sebagai orang yang akan memberikan suara, tapi mereka harus dipandang sebagai masyarakat yang harus memberikan pendidikan politik, sehingga secara definisi pesta itu betul-betul pesta. Jadi kita betul-betul merayakan lahirnya pemimpin baru tanpa ada duka. Tanpa ada duka. Oke. Untuk itu tadi disebut oleh Kak Imam bahwa perlu ada edukasi politik dari baik itu aktor atau mungkin partai. Nah, pertanyaannya bagaimana sebenarnya calon legislator yang ideal menurut Anda? Kalau calon legislator yang ideal, kita melihat bahwa kan sebenarnya yang paling banyak masalah, kalau saya melihat ya, paling banyak masalah di Indonesia hari ini adalah komunikasi publik sebenarnya. Saya melihat bahwa kalau kita bicara tentang perencanaan program, kita bicara tentang visi misi, kita bicara tentang bagaimana program dari calon atau dari partai, saya rasa mereka pasti memikirkannya dengan matang dan ya tidak mungkin memaparkannya hanya untuk kepentingan pribadi. Cuma yang menjadi titik paling rendah hari ini adalah komunikasi dari pihak calon ke masyarakat, saya rasa. Sehingga masyarakat hari ini banyak yang trust isu terhadap perpolitikan. Apalagi kita tahu hari ini di Indonesia money politik itu cukup sangat mewarnai pemilu. Jadi saya rasa dengan mengedukasi pemimpin yang punya komunikasi yang memadai, saya rasa itu paling penting, karena pada dasarnya selain dia mendengar, tentu dia juga harus menyampaikan. Dia harus menyampaikan bagaimana apa yang sudah dikerjakan, apa yang sedang diperjuangkan hari ini, sehingga masyarakat itu tidak skeptis terhadap bilang ini di DPR tidak ada dikerja dan lain-lain. Kan itu yang sebenarnya kita butuhkan. Kita butuh jawaban, kita butuh pernyataan bahwa kami sudah ini. Yang kemudian akan kami tunggu pembuktiannya. Untuk itu wadahnya dalam bentuk apa, Kak? Nah, kalau untuk wadah kan kalau kita lihat hari ini kan sudah bicara evolusi industri 4.0. Ya, jadi saya rasa calon-calon pemimpin ke depan adalah orang-orang yang sudah menyadari bahwa pentingnya memanfaatkan media sosial dan lain-lain. Dan saya rasa itu bisa jadi salah satu media paling utama untuk edukasi politik juga. Jadi saya rasa fenomena-fenomena beberapa pemimpin-pemimpin muda yang terpilih kemarin tanpa harus pasang baliho dan lain-lain yang lewat media sosial sudah cukup banyak. Jadi ya memanfaatkan media sosial untuk mengedukasi, untuk menyampaikan visi misi, untuk menyampaikan apa yang sudah dia kerja itu penting, sehingga masyarakat itu tenang. Yang bikin masyarakat tidak tenang karena kita tidak tahu apa dikerja. Betul. Kita mahasiswa turun ke jalan menolak bla 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 karena kita tidak tahu apa dikerja. Kalau kita tahu apa dikerja, kita kan bisa fokus untuk para buruh bisa fokus untuk bekerja, keselamatan, jaminan dan lain-lain dia sudah dikerjakan, kan seperti itu. Jadi bisa dikatakan dari alasan yang terakhir oleh Kak Imam ini, itulah alasan mengapa anak muda beberapa anak muda memilih untuk golput? Bisa jadi beberapa teman-teman anak muda atau mahasiswa yang memilih golput karena memang banyak sekali pesan yang tidak tersampaikan. Sangat banyak pesan yang tidak tersampaikan, sehingga merasa bahwa keterlibatannya sangat tidak dibutuhkan. Beda cerita dengan ketika para caleg atau para calon pemimpin ke depan punya komunikasi publik yang baik, sehingga merasa bahwa saya sependapat dengan calon ini, sehingga kayaknya keterlibatan saya harus mampu untuk membuat dia menjadi pemimpin di masa depan, seperti itu. Jadi memang PR-nya adalah bagaimana meyakinkan anak muda dengan dominasi yang sangat banyak ini ya? Iya betul, karena kalau dilihat kan hari ini generasi Z itu selalu dilihat bahwa ini generasi berperan dan lain-lain, ya kan? Diklaim seperti itu ya. Harus digarisbawahi. Generasi Z ini adalah orang yang sangat pengingat.
Jadi ketika ada satu orang menjanjikan terhadap sesuatu program atau apapun itu, dan ketika dia terpilih dan tidak dijalankan, itu akan diingat ke depan. Beda dengan masyarakat sebelumnya yang dia sudah korupsi, keluar dari penjara, mencalonkan lagi, bisa terpilih lagi. Hari ini generasi baru itu berbeda. Kita sangat pengingat, yang tiga sebagai pendendam bahasanya ya. Tapi konotasinya terlalu jelek ya, kalau dasarnya pendendam ya. Tapi nggak apa-apa emang kita kayak gitu dibawa kenyataannya. ke arah positif bahwa ini orang tidak bisa menjalankan apa yang sudah disampaikan, dan itu harus itu salah satu syarat menjadi seorang pemimpin adalah berkata jujur terhadap apa yang dia laksanakan. Sama kayak kalau kita di sini di Makassar di Bukusan taruh gaul, tindakan kata tindakan. Bertanggung jawab lah ya, Pak. Terima kasih Kak Imam atas jawabannya. Nah, Tio, mengutip dari apa yang disampaikan tadi Imam Mobilingo, tentunya saya sepakat juga minimal ya, bukan minimal sih, emang harus pemimpin masa depan itu harus mempunyai skill komunikasi yang memadai. Kapabilitas gitu ya. Terlebih saat ini kita digencar-gencarnya berita palsu apa segala macam, jadi memang hal itu menjadi salah satu hal yang bisa diandalkan ya tentunya. Mungkin kita bisa beralih ke narasumber selanjutnya. Betul, silakan. Jadi kita beralih ke Kak Urwal Mubarik, selaku Ketua Departemen Politik BEM Kemah Visip Unibo. Sudah benar ya Kak? Dari Petarani ke Perintis, sekarang kita ke Urip ya. Jalan-jalan kita jalan-jalan dulu ya Kak. Betul. Tapi Kak Urwal, boleh kita sapa-sapa Tribuners dulu nih. Bismillah, selamat sore para Tribuners. Perkenalkan, saya Urwal Mubarik, saya dari ketinggian pelosok negeri di Luwu Utara, Rongkong, Komba. Tentu saya tidak perlu memperkenalkan diri status saya, karena dari setiap tutur yang saya keluarkan, jika kemudian tidak ada kritik yang keluar, berarti saya bukan mahasiswa. Kira begitu. Oke, luar biasa. Jadi sudah siap memberikan argumen, kritik dan sebagainya ya Kak. Siap. Tapi untuk itu kita kalem-kalem dulu Kak. Untuk pertanyaan pertama Kak, kita akan beri waktu untuk menjawab persoalan ini. Tadi kan ada masalah golput, ada juga masalah yang tidak mengenal calon pemimpinnya atau calon legislator dan juga partai mungkin. Bagi mereka yang masih sekolah atau menempuh pendidikan. Kalau Kak Urwal sendiri melihat hal ini, apakah setuju, maksudnya ini setuju dalam hal ini berdasarkan fakta, kenyataan fenomena yang didapati oleh Kak Urwal sendiri atau tidak demikian? Silakan. Tentu sebelum meranjak kepada apa yang dipertanyakan, saya ingin mengantar terlebih dahulu bahwa ada beberapa kalangan yang telah memberikan doktrin kepada kaum milenial, pemuda, bahkan orang tua sekalipun, bahwa politik itu adalah sesuatu yang kotor. Itu yang sangat berbahaya. Mindset itu ya? Ya, mindset itu yang sangat berbahaya. Sehingga ada beberapa kelompok yang terbentuk setiap ada pemilu. Yang pertama adalah kelompok yang tidak ingin ikut serta pada pemilu, seperti golongan golput. Yang kedua adalah kelompok yang sudah tahu mencerna begitu saja bahwa politik itu kotor dan percaya itu, sehingga terjun kepada pemilu untuk main kotor-kotor. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah memang ada kelompok yang diwakili oleh kelompok masyarakat ilmiah yang memang paham bahwa cara memperlakukan politik itu adalah seperti ini. Istilah lainnya praktisi begitu ya? Ya, praktik politik harus terlibat langsung pada pada praktik politik tersebut. Sehingga keharusan, menurut saya keharusan bagi seluruh kalangan untuk terlibat pada praktik politik tersebut. Karena apalagi golongan pemuda. Karena kita sebagai masyarakat ilmiah harusnya menjadi gelombang paling besar pada setiap hajatan demokrasi seperti pemilu ini demi kemaslahatan umat dan bangsa, saya kira itu. Cukup ya Kak? Ya, cukup. Jadi memang bagaimana kemaslahatan atau seperti tadi dikatakan oleh Kak Imam, setuju berarti ya bahwa pesta demokrasi ini harus dirasakan oleh semua masyarakat, bukan hanya beberapa kalangan saja. Kak, tentu ada juga pertanyaan dari Tribuners ini yang akan kita tanyakan Kak. Jadi apakah selama ini isu dari penguasa sudah menyentuh keinginan dan harapan pemuda? Mungkin dalam hal ini isu yang sangat menarik di kalangan pemuda saat ini anti korupsi, lingkungan, bagaimana? Setujukah Anda dengan hal ini? Sebetulnya ada beberapa alasan yang yang mengantarkan saya untuk setuju dengan hal itu.
yaitu adalah memang kita tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang paling banyak korupsi. Sehingga salah satu contoh, ini sederhana ya, contohnya adalah salah satu band internasional, Coldplay, tidak ingin datang ke Indonesia untuk konser hanya karena Indonesia itu adalah salah satu negara yang besar korupsinya. Ini kan lucu juga sebenarnya, tapi ini kan fakta, ini kenyataan. Betul, ini fakta. Sekira begitu. Jadi untuk membenarkan itu ya saya harus benarkan karena memang itu adalah sesuatu yang betul-betul sudah terjadi. Jadi mungkin jika ada calon legislator yang akan mencalonkan dirinya, kemudian membahas atau mengangkat hal ini, isu anti korupsi dan mungkin lingkungan bagaimana senyaman adanya, setentram adanya, Anda akan ikut serta menyuarakan hal ini atau biasa-biasa saja? Tentu kita harus lihat lebih dalam lagi maksud dan tujuannya kan. Apakah betul-betul sungguh-sungguh dia ingin melakukan itu atau tidak? Apakah setelah dia terpilih misalnya, isu itu sudah dia lupakan begitu saja, sekira begitu. Karena memang sekarang itu isu lingkungan dengan anti korupsi memang marak ya di mana-mana, dijadikan sebagai alat politik, dijadikan sebagai alat tunggangan untuk berangkat pada jabatan tertentu sehingga dia bisa terpilih, dan pada saat sudah terpilih sudah lupa dengan apa yang dilakukan. Saya menyambung apa yang disampaikan pada BEM Universitas Hasanuddin tadi bahwa memang komunikasi politik itu penting, bukan hanya sekedar pada saat saya ingin mencalonkan misalnya. Pada saat saya mencalonkan komunikasi saya bagus, saya datang langsung terjun ke masyarakat. Tapi itu setelah itu sudah tidak ada, tinggal di pusat, duduk-duduk nyaman, diam begitu. Kira-kira jadi yang Anda nantikan ini sebenarnya apa, Kak? Yang saya nantikan adalah lokus penampakan sosok kepemimpinan yang menggambarkan para tokoh-tokoh sebelumnya, ya betul sungguh-sungguh yang menjadi panutan kita, atau mungkin cuma saya yang menjadi panutan, yaitu adalah sosok seperti B.J. Habibie. Kita walaupun memang tidak ada sosok yang seperti itu, tidak akan ada yang sama yang seperti, tapi dalam kebijakannya kan tentu saya mengharapkan yang seperti itu. Kira begitu. Contoh konkret yang sudah langsung disampaikan oleh Kak Urwal dalam hal ini seperti Presiden B.J. Habibie begitu ya. Nah ini mungkin selanjutnya pertanyaan yang agak berani ya. Nah memang kita harus berani sebagai pemuda ya. Seperti tadi yang dibilang, yang dikatakan oleh Kakanda Imam, kita ini kaum pemuda yang memang ingatannya itu sangat gitu ya, ingatannya itu sangat melebihi kapasitas. Ajam gitu. Nah ini untuk Kakanda Urwal ya. Nah gimana pendapatnya tentang seperti yang tadi disampaikan terkait dengan apa tadi terakhir disampaikan B.J. Habibie, tidak ada yang bisa menyamai B.J. Habibie. Nah ini agak berani sebenarnya. Apakah sudah ada kriteria dari Kakanda Urwal calon-calon kedepannya ini tanpa sebut nama? Apakah sudah ada yang memasuki kriteria dari Kakanda Urwal sendiri? Untuk pertanyaan sulit ya, Kak? Iya, agak sulit. Oh, agak sulit. Oke. Coba dipikir-pikir dulu, Kak. Karena untuk mencari sosok seperti itu kan memang sulit kan. Ya, memang pertanyaannya pasti sulit. Jadi ada sih, memang ada yang hampir menyamai. Tapi nggak usah disebut namanya. Betul. Tapi kriterianya boleh seperti apa, Kak? Syarat mereka masuk kriteria Kak Urwal sendiri seperti apa? Saya merasa bahwa di para tribuners itu kan adalah kaum milenial yang melek terhadap informasi, kaum digital. Jadi kalau saya sebut karakternya bisa tebak dong pastinya. Ya, pasti mereka akan sudah tahu. Begitu. Jadi saya tidak usah sebut cukup di sini aja ya. Betul. Nah selanjutnya mungkin Kak Bio masih ada pertanyaan ditanyakan atau sudah cukup waktunya? Kalau saya sih udah cukup ya, kita akan rehat sejenak. Terima kasih buat Kak Imam dan juga Kak Urwal. Luar biasa penjelasan dari para pemuda Makassar ya, pemuda Indonesia tentunya yang sangat lugas dalam menjawab, sangat tertata rapi dan juga sesuai dengan realita yang ada. Nah, untuk itu mungkin sebelum kita lanjut ke sesi kedua, kita rehat sejenak. Nah, untuk itu kami sampaikan kembali kepada tribuners yang ada di rumah atau dimanapun berada. Jangan lupa untuk memberikan komentarnya, mengajukan pertanyaan ataupun argumennya terkait dengan tema kita pada siang hari ini, anak muda tak akan salah memilih. Kita akan kembali sesaat lagi.
Terima kasih Anda masih setia menyaksikan program kita hari ini. Tentu selamat datang kembali di program acara Mata Lokal Memilih series kedua dengan tema kita Anak Muda Tak Akan Salah Memilih. Nah, di sesi kedua ini, tadi setelah di sesi pertama kita berdiskusi dengan para mahasiswa universitas yang ada di Makassar ya. Selanjutnya kita akan diskusi dengan boleh dikata praktisi nih. Betul, yang semangatnya tidak kalah dari anak muda ya. Iya dong. Nah, untuk itu mungkin saya mau beralih dulu. Udah siap menjawab kayaknya semuanya nih, Matt. Siap nih dari udah tertawa riang gembira kayaknya. Kita cek ombak dulu, Matt, gimana? Untuk itu mungkin kita langsung beralih ke sisi kiri saya ada Kakanda yang paling tampan ya. Jadi kamu nggak tampan ya? Tampan juga tapi lebih tampan beliau. Betul ya, Tribuners, saya sepakat ya. Nah, di samping saya sudah ada Bapak Dr. Imran Eka Saputra SHMH yang merupakan dosen hukum Universitas Muslim Indonesia. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang menuju sore ya, Pak ya. Selamat siang menjelang sore. Oke, begitu mungkin sebelumnya Pak Imran bisa menyapa Tribuners yang ada di rumah, silakan. Selamat siang menjelang sore para Tribuners yang ada di rumah maupun di luar yang menyaksikan lewat channel YouTube Tribun Timur tentunya. Nah, betul. Nah, tadi kita sudah berbincang banyak dengan para mahasiswa. Sekarang kita akan tanya dari pandangan seorang dosen hukum ya. Kurang lengkap rasanya kalau nggak ada dosennya. Betul. Mohon izin ya, Pak. Pak Imran, berbicara soal tadi sudah dibahas oleh teman-teman mahasiswa terkait kriteria pemimpin ataupun juga perihal golput. Iya. Nah, golput ini kan bisa dibilang ya hak masing-masing orang tuh. Nah, itu gimana Pak? Membahas soal hak pemilih, bagaimana sih sebenarnya hak pilih itu dalam mata hukum? Apakah ada undang-undangnya itu seperti apa? Jadi begini, kalau kita melihat dan mencermati ketentuan pasal dalam Undang-Undang Dasar ya, hak pilih ini tentunya merupakan menjadi hak konstitusional bagi warga negara yang tidak bisa dihilangkan atau dikurangi. Hak konstitusional ini berangkat dari pasal, tentunya pasal 1 ayat 2 bahwa kekuasaan itu adalah kedaulatan rakyat adalah kekuasaan yang tertinggi di negara. Kemudian turun jadi Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia pada pasal 43 kalau nggak salah di situ bahwa warga negara memiliki hak untuk dipilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang secara langsung. Kemudian dalam Undang-Undang Teknis 7 tahun 2017 di situ juga disebutkan bahwa hak pilih itu diatur dalam beberapa pasal ya. Misalnya ketentuannya adalah usia itu 17 tahun, pernah menikah atau sudah menikah. Kemudian pada pasal selanjutnya juga diatur bahwa hak pilih itu tentunya terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau ditentukan lain. Jadi kalau kita mencermati hak konstitusional, kalau kita menarik juga dari teori tentunya ya, teori tentang kedaulatan rakyat misalnya yang melandasi kenapa sehingga hak pilih. Kalau kita lihat dari teori misalnya teori kontrak sosial J.J. Rousseau dan John Locke bahwa ada kesepakatan antara warga negara dengan para pemimpin misalnya membuat kesepakatan misalnya memberikan mandat kepada orang yang mewakilkan diri kita. Karena kan kita nggak bisa secara langsung ini terlibat ya dalam pengurusan pemerintahan. Jadi untuk menjamin hak-hak konstitusional kita memberikan mandat. Karena kan kita yang berdaulat sebagai rakyat untuk dijamin kehidupan kita, hak sosial kita tidak ditindas. Kalau kita melihat zaman kerajaan itu kan tidak ada hak manusia. Absolutivitas kerajaan itu bisa saja membuat warga negara itu menjadi hina. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman, lahirlah teori kontrak sosial ini memberikan jaminan bahwa kita sebagai warga negara tentunya memberikan mandat kepada orang-orang. Misalnya kalau kita lihat dalam sekarang, konteks sekarang misalnya demokrasi perwakilan. Kita memilih anggota DPR, ya. Kita memberikan bilang saya pilih kamu, tapi dengan ketentuan kamu harus memperjuangkan hak saya. Jadi rugi dong anak muda kalau tidak memilih. Kenapa? Karena ada hak-haknya anak muda. Nah, cuma memang di sisi lain fenomena belakangan ini banyak para aktor politik mengabaikan ya
Mungkin karena terlalu sering berjanji ya. Masih selalu bilang sama mahasiswa saya, kalau di kampus kita salah nggak apa-apa, yang penting jangan bohong, ya. Tapi kalau di ruang politik lebih baik kita bohong daripada salah. Mungkin karena terlalu sering bohong-bohongi anak muda, dijanji ini itu. Coba kita lihat, misalnya ya anak muda di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia sudah ada undang-undang yang menjamin tentang kepemudaan. Di Sulawesi Selatan ada perda tentang kepemudaan. Tapi kita lihat, apakah pemuda berdaya? Apakah pemuda sudah ditunaikan hak-haknya? Nah kalau enggak, protes lah. Karena kalian yang paling punya kedaulatan di negara ini adalah kedaulatan tertinggi dalam konstitusi, Pak. Pasal 1 ayat 2, kedaulatan tertinggi adalah di rakyat. Jadi kalau nggak digunakan pada partisipasi pemilihan misalnya di 2024 nanti, ini akan menjadi kerugian bagi anak muda. Ya. Sekarang saja ada undang-undangnya, kalian diabaikan misalnya. Apalagi kalau tidak terlibat sama sekali, pasti lebih rugi kan? Nah, mungkin karena fenomena yang terlalu sering banyak menjanji membohongi masyarakat, alhasil banyak fenomena-fenomena permasalahan misalnya. Jadi kan kalau kita memilih itu kan kita berharap ada keterlibatan kita. Misalnya dalam proses perencanaan, pembuatan perancangan peraturan undang-undang. Di situ Pak ada disebut dengan meaning participation. Masyarakat harus terlibat dalam rapat-rapat pengambilan, misalnya mau menyusun perda tentang pemuda harus dong melibatkan stakeholder pemuda. Nah inilah yang menjadi poin penting saya, bahwa untuk mengurangi angka partisipasi pemilih memang anak muda harus memilih wakilnya yang benar-benar ya. Kalau perlu anak muda yang maju. Karena begini fenomena sekarang ini, mungkin karena terlalu liberal dan sangat politik praktis kita lihat hari ini ya. Orang-orang yang terpilih itu Pak, orang-orang yang misalnya anaknya siapa misalnya, pengusaha siapa. Nah inilah yang membuat gerak. Apakah saya nggak tahu ya, sistem kita ini mungkin ada efeknya karena orang-orang yang masuk di partai politik itu adalah memang bukan untuk memilih dan menjamin hak-hak masyarakat ya, tapi mungkin saja untuk mengamankan kepentingan dirinya. Itu nggak bisa kita nafikan. Misalnya ya, pengusaha masuk politik ya untuk apa misalnya? Untuk mengamankan bisnisnya misalnya, bukan untuk mengamankan kelangsungan hidup masyarakat. Nah mulai sekarang memang saya minta ini ada aktivis pemuda ini harus masuk. Cuman dengan model gaya politik yang sekarang ini sangat oportunis, sangat pragmatis. Mungkin saja kalian dibohongi sama para politisi ini karena menganggap bahwa kalian sudah bayar. Ini kan merendahkan martabat sebagai yang pemegang mandat kedaulatan tertinggi sesuai dengan hak konstitusi ini kan. Ini menurut saya memang ini yang harus kita lawan ini Pak ya. Penyelenggara juga ada di sini. Kita harus lawan itu namanya politik uang. Karena ini sebenarnya yang merusak. Kalau para politisi tidak mengabaikan hak-hak kita semua karena menganggap bahwa ya saya udah beli kalian kan pakai uang. Ini fenomena yang rusak sebenarnya di demokrasi kita ini. Mungkin kita harus pikirkan secara sama-sama. Ini ada aktivis harus lawan itu. Jangan sampai orang oligarki politik, orang yang punya modal aja masuk. Kalian ini semua punya kemampuan kok. Jauh lebih bagus kalau kalian yang memimpin. Kalau saya lihat begitu seperti itu. Iya. Pembuka yang sangat luar biasa ya dari Pak dosen hukum. Membara banget. Tapi memang ada banyak hal yang saya pertanyakan dari apa yang dijelaskan tadi oleh Pak Imran. Yang pertama berarti bisa digarisbawahi bahwa memang ada aturannya dalam undang-undang terkait hak kita. Nah seperti apa kira-kira Pak Imran memandang orang yang mengatakan bahwa ya ini hak saya untuk golput? Nah seperti apa? Sebenarnya tidak ada diatur hak saya untuk golput ya. Yang diatur adalah hak untuk memilih. Iya. Cuman sekarang kita bagaimana menciptakan kemudahan bagi pemegang hak pilih untuk datang dan berpartisipasi langsung. Ya misalnya hari ini kan kita masih lihat sistemnya masih sangat konvensional. Banyak orang yang merasa ini konsep ya, belum ini sebuah konsep ini. Maksudnya yang dicita-citakan kan hukum itu ada dua Pak, hukum yang dicita-citakan dengan hukum yang ada hari ini ya, ius constitutum dan ius constitutum. Mungkin saja idenya bisa diubah misalnya konsepnya seperti ini. Kenapa kita mesti repot-repot pergi bangun misalnya tempat pemilihan pemungutan suara yang jauh dari rumahnya orang, itu bikin malas juga orang itu Pak. Iya kan?
Apalagi orang-orang anak-anak muda kayak begini. Nah, mohon maaf ya Dede, kadang-kadang aktivis ini bangunnya siang, bangun tidur TPS sudah tertutup. Nah, ini problem juga ini. Tapi coba misalnya ya, kalau kita memilih itu dengan gampang, misalnya cukup lewat handphone misalnya ini ya. Apalagi di era pandemi seperti sekarang ini, orang malas untuk berkerumun dan sebagainya. Harusnya ini menjadi titik tolak kita untuk merubah konsep partisipasi pemilih kita. Mungkin itu saya lihat, apalagi orang-orang yang tinggal misalnya jauh dari TPS, itu pasti itu salah satu mungkin saja yang membuat orang malas untuk berpartisipasi. Ini juga memberi ide nih bagi salah satu narasumber kita ya. Bisa saja itu masukannya paling konstruktif maksud saya. Mungkin saja orang malas pergi memilih bukan karena tidak ingin berpartisipasi, tapi mungkin karena ya ada yang waktunya sibuk misalnya ke TPS, menyempatkan waktu luang kan, apalagi misalnya kalau sudah dibuat libur tapi orang tetap tidak mau pergi memilih, ya mungkin saja karena faktor jarak dan sebagainya ya. Tapi kayaknya sekarang sudah diperbanyak TPS Pak ya? Iya sudah diperbanyak, TPS. Ya, mudah-mudahan dengan diperbanyaknya TPS itu ya membuat orang ingin aktif lagi. Tapi kalau misalnya sudah diperbanyak TPS tetap tidak orang pergi memilih masih tinggi, berarti ada problem yang harus kita pecahkan. Berarti ada inovasi yang perlu dilahirkan lagi. Iya bisa jadi. Bisa jadi Pak. Dalam bentuk aplikasi mungkin. Ada konstruksi yang ingin kita cita-citakan ke depan seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Kebetulan ada Pak Romi ahli dalam membuat aplikasi ya. Jadi coklat aja bisa. Betul, jadi mungkin nanti Pak, ini ada masih manual sih kemarin habis coklat orang udah hybrid ya Pak, coklitnya. Oh, iya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Siang itu petugas datang ke rumah. Tapi syukurnya Pak Imran masih saya kemarin habis coklat. Masih melaksanakan coklat juga Pak. Saya nggak pernah tunaikan. Oke, siap. Terima kasih Pak Imran pastinya atas jawabannya yang sangat luar biasa. Kita beralih lagi ke narasumber yang paling cantik pada siang hari ini. Iya, betul yang paling cantik. Yang buat Vio minder ya. Sedikit minder sebenarnya. Oke, langsung saja. Terima kasih Kak Nur Kanita Kavi sudah hadir langsung dan tepat waktu. Jadi pasti perlu diapresiasi, Mer. Soal ketepatan waktunya, tapi bukan berarti bagian terlambat ini disudutkan ya, tidak. Jadi ini sebenarnya secara tidak langsung ya ada juga masukan-masukan itu ya Kak Kanita. Setuju nggak perlu disuarakan Kak? Oke, Kanita mungkin bisa sapa-sapa Tribuners dulu nih. Tadi kan sudah mendapat kesempatan semua nih. Pasti Kak Kanita juga mendapatkan kesempatan untuk menyapa Tribuners. Hello, salam pemuda. Saya Kanita Kavi. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Tribun Timur yang menayangkan secara live. Dan tentunya KNP Sulsel berterima kasih karena menjadi salah satu narasumber di tengah para kawan-kawan BEM, praktisi hukum dan penyelenggara. Oke, luar biasa. Jadi memang apresiasi juga bagi seluruh narasumber yang ada begitu ya Kak Kanita. Oke, tadi kan sudah mendengarkan nih Kak bagaimana argumen pernyataan dari para pemuda dan juga sudah mendengar dari Pak praktisi hukum. Dari praktisi hukum maksudnya ya. Lalu Kanita sendiri memandang hal ini soal keterlibatan pemuda dalam pemilu 2024 yang akan datang, apakah mereka siap atau bahkan saya juga sebenarnya ya siap mengambil alih estafet kepemimpinan di tahun 2024? Baik, jadi memang sangat menarik ya kita bincangkan hari ini tentang seperti apa sih persepsi anak muda. Ya, betul Kak. Dan jangan sampai anak muda hari ini masih salah memilih untuk kepemimpinan masa depan kita. Nah, saya terangkan secara eksplisit lagi bahwa potensi elektoral hari ini dari segmen pemuda, baik dari generasi Z, generasi milenial itu sangat signifikan. Ya, hampir menurut data rilis BPS ya, 60% itu akan digaungkan oleh para kaula muda yang memiliki hak suara untuk menyalurkan pada saat pesta demokrasi. Dan sekarang kita sudah rasakan bahwa sudah berlangsung puncak demografi hari ini. Puncak demografi hari ini sudah tengah berlangsung seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menyambut pemilu 2024 ini benar-benar siap dan tentunya tepat begitu memilih pemimpin yang ideal hari ini.
tadi ada nada-nada pesimis dari yang namanya juga seorang praktisi hukum ya, dari akademisi pasti selalu berada di tengah begitu melihat perspektif dari human error-nya gitu kan, dan kacamata seperti apa hari ini begitu wajah perpolitikan yang ada gitu. Nah, teman-teman BEM juga hari ini dengan gairah optimismenya sedikit pesimis juga melihat gejolak perpolitikan yang ada, sehingga memang kami KNPI Sulsel hadir untuk bagaimana betul-betul kita memberdayakan potensi pemuda ini menyambut momentum pemilu 2024. Apa yang harus kita lakukan hari ini? Kalau kami sekarang memotret tren kecenderungan sosial anak muda hari ini ya, karena adanya disrupsi teknologi yang begitu cepat dan masif, sehingga ada pergeseran dalam memotret kecenderungan sosial anak-anak muda hari ini. Kalau mungkin dulu generasi sebelumnya ya menilai populis tidaknya seorang figur, misalkan caleg-caleg muda, figur-figur muda nanti pada saat pilkada, pilgub, pilpres kan, dan pencalekan legislatif, mereka memotretnya hanya dari ya mungkin boleh dikata memoles popularitasnya seperti itu, dan tidak seperti hari ini. Kalau hari ini anak-anak muda itu dengan kecenderungan sosialnya melalui teknologi digital, misalkan melalui gadget, kita bisa merekam, memotret seperti apa riwayat kinerja dari seorang calon figur yang kita idam-idamkan seperti itu. Jadi kalaupun misalkan kita sebagai figur pemuda misalkan memiliki visi yang bagus, memiliki visi misi yang bernas, calon figur atau calon presiden misalkan memiliki rumusan kebijakan yang sangat bernas, tapi toh kita lihat di lapangan masih banjir, netizen teriak masih melihat ada fasilitas umum berbayar misalkan, netizen juga teriak masih ada sekolah pendidikan yang tidak gratis seperti itu. Jadi sekarang kita membingkai kecenderungan anak-anak muda sekarang itu sudah betul-betul lebih objektif lah mereka melihat calon figur pemuda yang pemimpin pemuda yang potensial. Karena boleh dikata juga pemuda-pemuda sekarang kan generasi Z seperti yang dikatakan oleh Kak Kanita ini sudah lebih kritis, Kak. Iya. Anda sependapat dengan hal ini? Sangat. Ya. Nah, tetapi ada juga satu hal yang bisa menjadi problem ketika kita sebagai kaula muda, sebagai penyelenggara dan perangkat pemilu ke depannya, kalau tidak bisa menangkal isu hoax misalkan, karena kan media juga ini sangat-sangat transparan dan juga sangat-sangat membahayakan bagi kita yang ingin mendapatkan referensi tentang kampanye yang ideal misalkan seperti itu. Jadi memang pemuda dan dalam hal ini Bawaslu, pemilu dan perangkat penyelenggara lainnya, aparat lainnya memang betul-betul harus melakukan kerja-kerja yang sinergis, yang kolaboratif. Kalau KNPI Sulsel sendiri, kita periode lalu masih Ketua Imran Eka saat itu jadi Ketua KNPI Sulsel, kebetulan saya Ketua Bidang Ideologi Politik saat itu. Kita memang menyasar segmentasi pemilih pemula. Jadi kita undang semua sekolah SMA dan BEM-BEM saat itu kita buat kegiatan deklarasi pilkada damai seperti itu, dan saya harap dari penyelenggara juga bisa menggandeng anak-anak muda menyongsong pemilu yang berintegritas ke depannya. Mungkin selepas ini nanti ada kolaborasi dari KNPI, KPU, dan bahkan BEM juga bisa. Iya. Harus. Berarti luar biasa. Iya. Bisa menghadirkan. Pokoknya anak muda siap jadi relawan pemilu. Nah, terus KNPI dalam waktu dekat ini juga kita baru saja menggandeng salah satu konsultan politik dan kita sudah taken MOU untuk kemudian membuat
pelatihan, pendampingan dan pengawalan bagi anak-anak muda, teman-teman pengurus KNPI, komunitas dan tokoh-tokoh pemuda di Sulawesi Selatan untuk kita memberikan pembobotan untuk menjadi caleg atau calon pemimpin yang potensial di masa depan. Kita kerjasama dengan konsultan politik. Di samping itu juga kita memberikan tentunya pembobotan tentang bagaimana kita sebagai pemuda hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang politik sehat itu sendiri. Itu tugas dari KNPI. Yang kedua, KNPI sebagai komite pemuda yang dinaungi oleh berbagai lingkup kemajemukan ideologi, agama dan suku di dalamnya, tentunya kita selalu mengedepankan bagaimana kemudian kita itu berada dalam lingkup kehidupan yang berkebangsaan. Dalam hal ini adalah mengedepankan Pancasila. Tidak ada lagi isu-isu yang intoleran. Jadi pemuda harus menolak calon pemimpin yang masih intoleran sampai hari ini. Itu masih primitif banget ya kalau ada calon pemimpin hari ini yang masih sangat intoleran. Kita harus memiliki jiwa yang toleran, harus menjadi memimpin semua agama dan semua golongan. Itu KNPI tegas pada wilayah itu. Baik, tadi Vio diutarakan sama Kak Konita ya, di mana KNPI itu selalu berkolaborasi dengan pemuda tentunya, dan juga memiliki salah satu program yang dimana menggait anak muda untuk terkait literasi politik ya, yang dimana juga istilahnya mencari bibit-bibit calon yang pemimpin yang bagus di masa yang akan datang. Nah, pasti dong. Iya, tentunya. Tadi juga sempat disinggung sama dosen hukum ada Pak Imran di mana mengatakan kenapa enggak pemuda aja yang maju nih. Tapi terkadang ada pernyataan yang mengatakan bahwa alah lu baru anak kemarin sore. Nah, itu gimana pendapat dan bagaimana pandangan dari Kak Konita? Apakah memang pemuda sudah pantas mengambil alih estafet kepemimpinan nasional? Seperti apa? Sangat. Sudah sangat pantas ya. Ya, jadi wacana seperti itu sebenarnya tidak ada lagi yang kami dengarkan di ranah sosial manapun, itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Kita sudah membuktikan, apalagi tokoh perempuan hari ini ya. Jadi pemimpin yang ramah gender itu adalah betul-betul leadershipnya memang betul-betul sudah open minded gitu. Nah, mulai dari kepala desa, bupati, gubernur sekarang kan sudah diisi oleh tokoh pemuda, tokoh perempuan seperti itu. Jadi kalau kami sudah tidak pada wilayah itu lagi membincangkan, yang ada mungkin sekarang hari ini masih ada pemilih anak muda yang golput, yang apatis. Nah, kita sekarang harus mengevaluasi itu, ada apa ada sehingga apa terjadi gitu kan. Yang tadi sudah disinggung bahwa kita melihat potensi anak muda sekarang sudah sangat kaya akan gagasannya, gagasan politik kebangsaannya sudah mantap sekali. Tapi kita terkendala praktek paternalistik dan lain sebagainya seperti itu. Walaupun sebenarnya saya menolak karena tidak semua sekarang juga dari kalangan anak pejabat misalkan yang melakukan itu, ada juga yang masih melakukan langkah-langkah proses. Nah, di sini kemudian juga netizen bisa memotretkan dari riwayat kinerjanya. Yang kedua tadi pada intinya sudah siap mengambil alih lah para pemuda ini. Iya, seperti itu. Sudah memang pantas ya. Tidak ada lagi istilah anak kemarin sore. Itu nggak perlu dipatahkan, betul ya? Tidak ada lagi, karena semua potensi. Disampaikan oleh Kak Kanita, problem kita saat ini itu ya untuk kita memberantas kaum apatis pada yang masuk dalam golongan putih itu. Bahkan bahayanya mengajak rekan lainnya untuk ikut golput. Nah, ini yang makanya KNPI melakukan pendampingan untuk memberikan pembobotan kepada kontestan pemilu, pilkada dan pileg nantinya. Karena jangan sampai dari figur calegnya, figur pemimpinnya sendiri yang membuat propaganda antara anak muda itu sendiri. Ingat, anak muda itu tidak suka dikonfrontasi. Anak muda tidak suka politik yang gaduh gitu. Jadi kalau masih gaduh, black campaign, isu hoax, sara di mana-mana, mereka pasti masih anti untuk ikut partisipasi
pesta demokrasi. Itu seperti itu. Jadi ini masih mau panjang ya, jelaskan bagaimana dari pemikiran KMPI, sudut pandang KMPI. Tapi hold on Kak, kita akan beralih ke narasumber selanjutnya dan nanti dan tadi sudah dinotis juga ya sama Pak Imran dan juga Kak Punita ya. Ada Bapak Romi Harminto MAG. Nah, kembali saya bacakan sedikit profil singkatnya dari Pak Romi Harmanto. Pak Romi Harmanto merupakan anggota KPU Kota Makassar, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Beliau ini merupakan dulunya S1 di Filsafat UIN Aldi Makassar dan S2 di UIN Jogja, dan sekarang sedang proses doktor di UNAS. Luar biasa. Dan juga sudah menciptakan berbagai aplikasi. Yang sempat disebutkan tadi ya. Apakah akan ada inovasi baru ke depannya, aplikasi-aplikasi baru? Tapi sebelum itu ada pertanyaan pamungkas buat Pak Romi, Pak. Sudah siap, Pak? Siap. Silakan menyapa Tribuners dulu, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Romi Harminto, KPU Melayani. Siap. Oke Pak, ini kan tadi sudah membahas, sudah dengar ya sedikit Pak tentang anak muda, bagaimana pandangan mereka dari KMPI, dari sudut pandang akademisi juga seperti apa, ada masukan. Tapi sebelum itu Pak, Anda sendiri melihat fenomena sekarang ini bagaimana sih untuk menggait pemilih pemula dalam hal ini untuk generasi milenial di tahun 2024 nanti Pak? Silakan. Kita bicara data dulu, karena saya juga divisi data. 2019 partisipasi di Kota Makassar itu berjumlah 77%. Itu di atas dari target nasional sebanyak 70%. Tapi pada saat Pilkada 2020 kita anjlok di 59,6%. 77 dalam waktu 1 tahun lebih. Sekarang kita berbicara angkanya. Kemudian kita berbicara DPT. 2019 jumlah DPT Kota Makassar itu 967.590. Kemudian kita berbicara di DPT 2020 itu sebanyak 901.087. DP4 yang kami terima bulan lalu dari Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil itu sebanyak 105.745. Ini angka semua. Disinggung tadi Pak dosen bahwa ini merupakan hak konstituen. Hak artinya bukan kewajiban. Kalau ditanyakan kenapa ada golput, karena ini masih modelnya hak. Bukan seperti di Australia. Australia kewajiban, Anda tidak datang memilih, Anda kena denda. Ya kan? Nah, jadi satu, kenapa ada golput? Yang kedua, saya kembali kepada istilah-istilah yang dulu tak kenal maka tak sayang. Kenapa saya bilang demikian? Karena jujur, saya melihat dari 2014, kemudian masuk 18, masuk 19, alhamdulillah kami diberikan amanah untuk memimpin KPU Kota Makassar. Dan kami melihat bahwa ini teman-teman adik-adik ini hanya kesempatan yang kita perlu berikan. Kesempatan untuk bergabung bersama kami. Kami tidak main-main. Dalam satu perhelatan pemilihan itu, baik pilkada maupun pemilu, kami butuh 75 orang. 5 orang per kecamatan kali 15 orang, 75 orang. Untuk sebagai panitia pemilih kecamatan, tingkat kecamatan. Kami butuh 459 orang di tingkat kelurahan yang berjumlah 153 orang. Dan kami butuh 25.000 orang untuk kota di Makassar itu untuk jadi KPPS. Saya mau tanya, mana pemuda? Ya kan? Artinya apa? Dengan teman-teman adik-adik ini bergabung bersama penyelenggara, sedikit banyaknya akan kenal. Sedikit banyaknya akan tahu. Sedikit banyaknya akan, oh si calon ini gini nih, si calon itu gitu tuh, gitu kan? Artinya dengan bergabung kita akan tahu bagaimana mekanisme demokrasi sebenarnya di bangsa ini. Bukan berarti saya tidak menghargai teman-teman ketika berbicara, berorasi di depan sana terkait demokrasi, tidak. Coba kita masuk ke dalam. Ternyata KPU sudah membuka peluang bagi pemuda. Dan yang ketiga ini, tahap ketiga ini kita butuh 25.000 loh. KPPS. Untuk Kota Makassar sebanyak 3.998 TPS.
Itu satu. Yang kedua, terkait rendahnya partisipasi. Ini berkaitan karena dari Pak dosen tadi adalah hak. Ini hak ini akan bisa diperoleh dengan beberapa persyaratan. Salah satu diantaranya 17 tahun. Ya. Nah, kemudian yang kedua pernah menikah, kemudian bukan anggota TNI Polri. Yang ketiga itu berdomisili di lokasi. Makassar sebagai gate Indonesia Timur dengan jumlah penduduk terbanyak se-Indonesia Tengah dan Indonesia Timur merupakan gate. Dia pintu pendidikan, bisnis, semua lari ke sini. Nah, yang jadi masalah ketika adik-adik mahasiswa dari daerah datang ke Makassar tidak memilih karena apa? Karena tidak terdaftar. Kenapa tidak terdaftar? Karena tidak merubah domisilinya. Masih alamat kabupaten. Dan itu merupakan regulasi kami di KPU ketika mendata pemilih harus sesuai KTP dengan domisili. Berkaitan juga dengan disampaikan Pak dosen tadi bahwa ini banyak nih yang salah satu penyebabnya karena jarak antara TPS dengan pemilih itu jauh. Ya, benar. Betul sekali bahwa jarak TPS dengan pemilih itu merupakan persentase yang 60% menyebab tidak orang datang memilih. Kenapa demikian? Karena mohon maaf, kami sekarang ini sedang melakukan tahapan coklit atau pencocokan dan penelitian. Dan ada untuk saat ini kami sudah berada di 60%, kami sudah data, dan ada sekitar 12% atau sekitar 100 ribuan orang yang memiliki KTP berbeda dengan domisilinya. Memiliki KTP berbeda dengan domisilinya. Dan ini yang akan berbenturan dengan kami karena mekanisme pemutakhiran data pemilih adalah mekanisme de jure. Kita ini beberapa dari Kemendagri, kemudian Dirjen Dukcapil, KPU sendiri, pemerintah sendiri, ini kita sudah menuju kepada satu data Indonesia. Artinya data Indonesia itu cuma satu sumber. Dan ini akan dibentuk lembaga perlindungan data penduduk. Nah, bagaimana caranya kita bisa data satu sumber kalau yang persoalan di bawah ini rancu begini, belum terselesaikan. Si A ngontrak di Jalan Cendrawasih, membuat KTP alamat Cendrawasih. 3 bulan kemudian dia pindah ke Ratulangi. Kita cari di situ di Cendrawasih, petugas kami sebanyak 3.998 orang ini mencari di situ tidak didapat. Pada hari H dia datang. Sudah datang ngamuk-ngamuk. Kenapa saya tidak ada di data? Kenapa saya tidak didata? Karena sudah pindah, tidak memilih. Andai kata dia pindah, kemudian membuat domisili, menyampaikan ke Dukcapil, melaporkan ke Dukcapil. Nah, ini juga banyak isu yang beredar di luar bahwa KPU ini hebat. Hebatnya apa? Menghidupkan orang mati. Orang yang sudah lama mati itu dihidupkan, muncul kembali namanya di TPS. Padahal sesuai dengan regulasi, kami tidak bisa menghilangkan hak orang. Nah, kecuali ada surat keterangan kematian. Sementara Disdukcapil tidak akan menghapus kependudukan jika tidak ada surat kematian. Jadi datanya itu si A yang sudah meninggal dari tahun 2017, ketika tidak ada laporannya, tidak diurus dan sebagainya, itu akan tetap ada di TPS. Dan ini sangat mempengaruhi pemilih kita, sangat mempengaruhi partisipasi Kota Makassar. 2020 kemarin saya menghapus itu 159.000 pemilih di Kota Makassar. Kenapa saya hapus? Sudah jelas ini pidana ini, mati ini satu pemilih saja itu konsekuensinya 2 tahun dengan 200 juta. Nah, saya menghapus ini 159.000. Sama kalau kita berhitung kota, maka kota Parepare dengan kota Palopo saya hapus. Karena kenapa? Karena meninggal. Makanya kami hadirkan dulu e-coklit waktu di 2020, kami hadirkan itu dengan surat pernyataan. Surat pernyataan dari pihak keluarga dan ditandatangani bermaterai.
Jadi itu yang dilakukan oleh petugas coklit kami ketika mencoklit manual. Jadi memang sekarang ini Pak dosen masih kita berbasis paper, masih ya. Kemudian aplikasi-aplikasi yang berbasis IT itu masih menjadi alat pendukung. Nah. Kemudian setelah kami mendata semua, maka kami dapati memang ada 159.000 orang yang sudah lama meninggal, kemudian masih masuk di TPS. Ya ini dia. Jadi saya kalau berbicara tentang pemuda, kami sudah memformat sebenarnya di KPU. Di 2020 itu kami tag kami itu pesta kita semua. Walaupun kita tahu bahwa pemilu adalah konflik yang dilegitimasi. Perebutan kekuasaan secara konstitusi. Tidak main-main, jadi cerita mati kalau dibilang itu pemilu itu tidak ada konflik, menghilangkan konflik. Kita ini konflik gitu. Tapi bagaimana memanage konflik betul. Dengan transparan. Alhamdulillah 2020 kemarin pilkada selesai tanpa ada kendala, tanpa ada semuanya legowo semua. Yang menang bersyukur, yang tidak menang juga terima kasih legowo. Karena kenapa? Kami pola di KPU itu menyamaratakan. Tidak ada kami melakukan sebuah ini dibedakan. Kami bahkan pengkotak-kotakan. Jadi saya bilang untuk ke depan, untuk demokrasi kita itu transparansi aja deh. Tidak usah terlalu sampai ini dan itu. Kita transparansi. Penyelenggara transparan, pemilih akan sukses deh. Betul. Gitu. Jadi berharap juga ke depan ada mekanisme aplikasi yang sementara kami rancang juga ini. Ada beberapa aplikasi yang jelasnya big app, nanti kami coba membuat big app dalam artian bahwa ada suatu aplikasi pusat yang mana itu di situ nanti terkoneksi semua, mulai dari data pemilih, partisipasi, logistik dan sebagainya, termasuk si Akba. Itu sementara kami rancang dulu untuk awal, dan kami akan sampaikan kepada KPU RI rancangannya bagaimana. Kalau memang diterima seperti cek DPT online mobile itu alhamdulillah, artinya sudah 2 kali Makassar lagi masuk gitu. Oke, luar biasa. Berarti Pak siap menjawab. Kalau dari Pak Imran sendiri mungkin tadi solusinya bisa memilih secara aplikasi. Jadi kalau ini kita berbicara tentang undang-undang. Kalau saya juga kemarin waktu kita adakan Rakornas di Jakarta terkait dengan vote, itu memang untuk saat ini SDM kita ini sudah bisa. Hanya saja untuk security karena berbicara aplikasi, selain kita berbicara SDM, kita berbicara security juga. Artinya sementara dari data nasional ini dikatakan bahwa tingkat security Indonesia itu berada di poin 2 dari 10. Lemah ya. Lemah. Dan ini sangat berisiko. Artinya kalau untuk membuat aplikasinya kami bisa. Insya Allah KPU bisa. Cuma dalam menjaganya ini, mengawasnya ini. Nah, ini jalur-jalurnya ini kita masih di poin 2 deh, 2 ke 3 deh, sedikit ke 3 gitu kan. Dari 10 yang paling kuat. Kalau kita berbicara 10 nih yang paling kuat, kita di posisi antara 2 dan 3. Berarti sebenarnya Pak Imran sendiri tahu ya. Konsekuensinya tahu begitu. Cuman mungkin seiring berjalannya waktu bisa jadi Pak ya. Semoga kita mendoakan pasti bagaimana dari arahnya pasti ke sana sih. Apalagi dengan perubahan 4.0 ini semakin berkembang ke arah sana. Luar biasa ya penjelasan dari Pak Romi Harminto. Terima kasih banyak Pak Romi Harminto. Memang sudah sangat jelas ya tadi, sudah mengedukasi kita semua di sini dan juga Tribuners yang di rumah, bahkan juga mematahkan pernyataan yang menghidupkan orang mati, karena memang ada tujuan, ada alasannya di balik itu yang mungkin Tribuners juga baru tahu saat ini dengan menyaksikan kita pada siang hari ini ya. Dan perlu juga disampaikan lebih lanjut atau diulangi lagi nih. Jadi memang KPU sudah membuka nih peluang bagi pemuda untuk ikut serta, bagaimana melihat sebenarnya bagaimana sih KPU di dalam itu, bagaimana mengenal calon legislator atau partainya, tapi mungkin pemuda sendiri yang masih apatis ya. Betul. Untuk itu kita akan beralih ke sesi ketiga. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para warganet di YouTube ya.
Dan juga kita akan memberikan satu pertanyaan lagi untuk masing-masing narasumber ya. Pertanyaan pamungkas. Iya, pertanyaan pamungkas ya. Nanti untuk itu tetap stay bersama kami. Ini buat memang tadi itu. Selamat datang kembali kepada Tribuners dalam program kita yang spesial tentunya, program Mata Lokal Memilih seri kedua dengan tema kita Anak Muda Tak Akan Salah Memilih. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Tentunya dalam sesi ketiga ini kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan dari netizen atau Tribuners. Kita di awal ya, kita sudah menjanjikan bahwa Tribuners di rumah juga atau dimanapun berada bisa ikut berpartisipasi bersama kami di sini. Jadi, nah kita sudah merangkum beberapa pertanyaan. Untuk itu, pertama kita mungkin mau beralih dulu pertanyaan
yang sudah diajukan untuk Presiden BEM Unhas nih. Oke, BEM Unhas pertanyaan untuk Kakanda Imam Mobilingo. Ya, udah siap Kak? Oke, siap. Pertanyaannya Kak, anak muda nampaknya masih malu-malu untuk mengambil alih estafet kepemimpinan. Bagaimana Anda melihat hal ini? Nah, silakan. Sudah bisa? Ya. Sudah, silakan. Sebenarnya kalau saya memandang malu-malu, saya rasa tidak ya sebenarnya. Karena begini, ketika anak muda yang mendapatkan perhatian untuk diberikan kesempatan mengambil estafet kepemimpinan, permasalahan utamanya saya rasa bukan di kepercayaan diri, tapi kita melihat bahwa bagaimana realita konflik politik yang ada di Indonesia. Kalau kita melihat bahwa betapa sulitnya orang, meskipun dalam beberapa waktu terakhir kita sudah melihat beberapa anak muda yang telah berhasil membuktikan diri untuk bisa berkontestasi di panggung politik, tapi itu tidak menafikan bahwa money politik, konflik kepentingan dan lain-lain itu masih sangat besar. Sehingga untuk teman-teman yang pada dasarnya kita betul-betul berjuang tanpa ada latar belakang atau apapun, itu mungkin agak sedikit mengalami rasa kurang percaya diri. Tapi kalau saya melihat bahwa itu justru menjadi tantangan. Kalau kita melihat bahwa pemimpin itu tidak akan pernah lahir dari kaum ekstravagansi yang minum konsumtif. Oh my God. Kita percaya itu bahwa pemimpin yang hebat itu adalah orang-orang yang lahir dan siap duduk bersama masyarakat, mendengarkan keluh kesahnya, menyampaikan apa yang harusnya menjadi hak dan kewajiban dari negara untuk dipenuhi kepada masyarakatnya. Jadi saya rasa itu menjadi challenge untuk anak-anak muda yang mau bertarung di dunia politik. Dan yang harus digarisbawahi bahwa bertarung di dunia politik tidak hanya memenangkan tongkat estafetnya. Betul. Kita juga bisa berjuang untuk memenangkan salah satu kandidat yang menurut kita punya kapabilitas, punya kapasitas dan mampu untuk menjadi penyambung lidah rakyat, mungkin itu. Jadi dua sisi begitu ya, bukan hanya menjadi pemenang bakal calon, tapi juga bagaimana kita mendukung bakal calonnya. Seperti itu ya Kak Imam? Oke. Kak Mehmet sendiri ada tambahan atau mungkin pertanyaan mau dialihkan langsung? Kita bisa langsung beralih ke Kakanda Guntur ya. Oke, terima kasih Kak Imam. BEM Universitas Negeri Makassar. Nah, ada pertanyaan dari warganet nih, silakan dibacakan, Vio. Oke, pertanyaannya Kak, persoalan juga saat ini di Sulawesi Selatan adalah terah politik. Jika bapaknya politisi, maka anaknya politisi. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya. Sebenarnya terkait dengan terah politiknya, ini diperparah dari adanya kedinastian dalam tubuh partai politik. Betul. Jadi kita sebagai pemuda bukan dikaitkan dengan persoalan malu-malu, ketidakpercayaan diri dari seorang pemuda itu, bagaimana kita berpartisipasi dalam kontestasi pemilu atau berkontestasi dalam politik. Jadi kalau misalnya kita paradigma yang seperti itu kita harus menghilangkan. Jadi kita sebagai kita sebagai pemuda bisa mengubah paradigma dari kedinastian yang membawa kita ke arah ke hal-hal yang lebih konvensional, sehingga kita stagnan dan tidak maju dan berhenti pada di titik itu sendiri. Jadi perlu dipatahkan begitu ya. Berarti dalam hal ini Anda tidak setuju? Betul. Jadi mari kita patahkan tongkat kedinastian itu tidak perlu ada lagi. Tapi kalau misalnya mereka berkapabilitas yang sama, mungkin bapaknya seperti itu, anaknya juga bisa, bagaimana? Kita lihat kalau misalnya bukan hal itu yang kita lirik. Kalau misalnya yang terjadi di Indonesia, politik yang terjadi di Indonesia itu adalah kedinastian, bukan sosoknya, bukan bagaimana dia memimpin, bukan bagaimana cara dia memimpin, tapi dia adalah anaknya, dia adalah keturunan dari ini, bahwa dia keturunan ini loh. Kita harus memilih karena dia keturunan ini. Ngerti. Berarti mindset dari pemilih itu sendiri bukan melihat dari keturunan siapa, tapi mungkin bagaimana lebih ke program kerja sih ya. Kapasitas seperti yang disampaikan tadi saudara Imam, itu bagaimana dia kapasitas profesionalitasnya dia memimpin suatu masyarakat.
bagaimana dia memberikan gagasan yang lebih baik, gagasan yang lebih baik untuk yang wujud gagasan tersebut adalah aspiratif bagi masyarakat itu saja. Oke, untuk itu. Jadi sebenarnya pertanyaan itu memang pertanyaan yang pro dan kontra, tapi saya rasa Kakanda Guntur juga sudah menjawab dengan baik yang ditanyakan oleh dari warganet. Untuk itu mungkin kita beralih lagi ke Universitas Bosowa, ada Kakanda Urwal. Pertanyaannya ialah, kita masih terstigma bahwa pemuda itu setelah kuliah jadi PNS atau bekerja, sangat jarang menjadi seorang calon pemimpin. Bagaimana Kakanda melihat itu? Baik, pertanyaan ini menarik sekali karena sudah banyak saya dengar persoalan ini. Namun kita tidak bisa membenarkan bahwa pemuda setelah kuliah jadi PNS atau pekerja sangat jarang menjadi seorang calon pemimpin. Ini masih subjektif ya menurut saya, bahwa tidak semua orang ingin menjadi PNS dan tidak semua orang juga ingin menjadi sosok pemimpin. Tergantung passionnya kan. Misalnya itu tergantung keadaan, bagaimana perekonomian juga misalnya. Misalnya ada seseorang dalam suatu keluarga yang dia tidak memiliki misalnya kemampuan untuk melanjutkan memperluas relasi dan sebagainya, dan jalan satu-satunya adalah mendaftar misalnya setelah tamat SMA misalnya mendaftar calon PNS. Ini kan masih subjektif menurut saya. Saya tidak bisa menjawab bagaimana kenyataannya, kebenarannya menurut pertanyaan ini. Jadi memang kalau boleh dikatakan subjektif juga masih dari Kak Urwal sendiri mengatakan banyak faktor sebenarnya yang membuat seseorang itu ya kalau misalnya setelah kuliah boleh dikatakan atau misalnya SMA memilih menjadi PNS dan sebagainya bukan menjadi calon pemimpin. Seperti itu ada beberapa alasan yang mengantarkan mereka sampai situ. Oke, terima kasih buat Kak Urwal. Selanjutnya kita akan beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Tapi untuk itu kita tes ombak dulu nih. Masih semangat nggak? Semangat, tentunya udah siap banget nih untuk menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya, kalau dari siapa dulu nih? Kita akan menantikan ya. Sabar-sabar. Sepertinya mereka sudah nggak sabar nih, narasumber kita. Selanjutnya kita akan menanyakan pertanyaan untuk Bapak dosen Pak Imran, Pak Imran. Jadi pertanyaannya Pak, soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal penundaan pemilu 2024, bagaimana Pak tanggapannya? Ini lagi rame banget ya, sedang panas Pak. Tadi teman-teman mahasiswa udah ketawa duluan nih. Ya gimana pendapatnya Pak? Terima kasih. Kemarin saya sempat diwawancarai wartawan tribuntimur.com juga terkait tentang ini. Sebetulnya ini kan lagi ramai memang beberapa hari ini. Jadi kalau kita mencermati putusan mahkamah PN Jakarta Selatan ini betul-betul melampaui. Bukan sebenarnya kompetensi dari pengadilan negeri untuk memutus, apalagi meminta sampai menunda tahapan pelaksanaan. Betul. Kalau yang dipersoalkan itu adalah ranah administratif, harusnya itu masuk dalam bawah sengketa ya, atau masuk di peradilan tata usaha, apalagi menyangkut soal prosedur administrasi. Tapi ini kan perbuatan melawan hukum biasa, bukan kompetensinya sebenarnya dari peradilan negeri atau peradilan umum. Nah, kalaupun misalnya kita mau bicara, kemarin ditanya wartawan, kalaupun misalnya mau menunda pemilu, ya panjang sebenarnya prosesnya ya. Misalnya bisa saja dengan cara mengubah konstitusi atau amandemen. Tapi kan di tengah situasi seperti ini, tahapan sudah berjalan, pasti kondisi ketatanegaraan kita juga itu mengalami ketidakstabilan di tengah seperti ini. Apalagi kan jelas ya di konstitusi itu membatasi secara limitatif bahwa kekuasaan itu memang harus dibatasi waktunya dalam waktu 5 tahun. Karena sesungguhnya kekuasaan yang tidak dibatasi itu cenderung dengan kesewenang-wenangan. Makanya sehingga kenapa dalam konstitusi melakukan pembatasan kekuasaan ya dengan cara melakukan pemilu. Jadi kalau pemilu ini ditunda misalnya dengan cara mengubah konstitusi, pasti pergolakan politik, kondisi ketatanegaraan kita juga ikut menjadi tidak stabil. Mungkin seperti itu ya. Iya, terima kasih. Tentu ada 2 pertanyaan Pak. Jadi ternyata Tribuners ini pada suka mendengar jawaban dari Pak Imran Pak. Jadi ada 2 pertanyaan ya bagi Pak Imran. Memang lagi penasaran jawaban dari Pak Imran nih. Iya, jadi Pak pertanyaannya, kalau selama ini kan pelanggaran pemilu terus saja berlangsung, bahkan masih soal politik uang yang menjadi masalah karena dulu bisa terdeteksi
Bagaimana konstitusi bisa mengatur hal ini? Jadi memang ini menjadi persoalan yang sangat klasik ya di setiap perhelatan pesta demokrasi kita. Berbagai macam cara orang lakukan, para politisi, untuk mendapatkan kekuasaan itu. Sebenarnya politik uang ini sebenarnya ini yang membuat sehingga kualitas daripada demokrasi kita dan orang-orang yang terpilih itu sangat kita pertanyakan. Wajar mereka, makanya saya bilang tadi fenomenanya kita menyerahkan mandat kepada pemilih yang mewakili kita untuk mewakili kepentingan kita dalam hal misalnya terkait dengan politik anggaran misalnya di DPR, politik perundang-undangan. Kadang mereka hanya mementingkan dirinya. Kenapa? Menganggap bahwa saya sudah beliau kan, makanya saya bilang harkat dan martabat seorang pemilih itu berhenti sampai dengan uang 100.000. Padahal dengan kita menyerahkan mandat kepada anggota DPR atau kepala daerah, harapan kita sebenarnya ada di situ. Bagaimana dalam merumuskan politik anggaran, politik perundang-undangan, pelibatan kita secara partisipasi itu diikutkan. Nah, politik uang, misalnya pengawasan kita memang ini yang perlu diperketat, khususnya dalam hal Bawaslu. Sekarang metodenya sudah berubah. Memang saya sudah pernah lihat dari gejalanya dari 5 tahun lalu, dibuat semacam kayak account kepada calon pemilih kan, dibuatkan account. Inilah aturan kita itu harus menjangkau itu. Karena kadang-kadang mau maaf begini Pak, hukum itu selalu tertati-tati mengikuti perkembangan. Selalu gerak masyarakat itu lebih cepat daripada perubahan hukum itu sendiri. Nah, tantangannya dengan cara seperti ini memang kita harus menyusun regulasi kita lagi, membuat undang-undang yang lebih bagaimana dapat menjatuhkan sanksi. Misalnya menjangkau seperti itu kan sudah masuk kategori money politik sebenarnya. Cuman mekanisme pengawasannya bagaimana, ini nanti yang perlu dibicarakan. Bagaimana sih model pengawasannya ini, misalnya dengan melakukan MOU misalnya Bawaslu dengan BI misalnya. Kalau tiba-tiba langsung banyak orang buka rekening, berarti ini ada tanda tanya ini kan. Iya. Kalau misalnya tiba-tiba dalam 1 bulan langsung membengkak, ada orang membuat 1.000-2.000 rekening, berarti ini ada persiapan money politik ini kalau begini. Nah, itu banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan misalnya. Jadi pengawasan memang harus diperketat. Yang kedua, memang kalau saya juga ancaman daripada pelanggaran pemilu ini itu masih cukup ringan. Ya, masih ringan. Coba kalau ancaman hukumannya di atas 5 tahun, baik kalau ada orang berani melakukan kejahatan itu. Ini kalau dari perspektif saya ya, Pak ya, seperti itu. Jadi problem utamanya ya memang money politik yang memang sampai saat ini masih terus menjadi keresahan kita semua. Dan yang tadi dikatakan oleh Pak Imran sendiri yang bisa view highlight adalah pergerakan masyarakat lebih cepat daripada perubahan undang-undang ya Pak. Betul. Dan ini nyata adanya sebenarnya. Oke, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan netizen selanjutnya nih, atau Tribuners. Pertanyaan buat Kak Kanita. Oke, siap Pak. Siap Kak, siap. Jadi pertanyaannya Kak, hal yang menjadi masalah pemuda masih menjadi follower di dalam politik. Apakah sudah waktunya pemuda menjadi leader di tahun 2024? Nah, ini sebenarnya sudah kita sebutkan tadi, tapi mungkin ada yang terlambat ikut serta Kak di program kita. Jadi saya review lagi bahwa betul ya, ada 2 aktor pemilih, kita sebagai pemuda dalam kategori pemilih, dan kita sebagai pemuda yang ikut dalam kontestasi politik itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita memiliki basic dan potensi yang memadai untuk kita maju dalam kancah perpolitikan dengan visi dan gagasan yang betul-betul siap gitu untuk memajukan masyarakat umum seperti itu, ya why not kan. Tapi di satu sisi juga kita sebagai aktor dalam kapasitas kita sebagai kaula muda, baik itu kita mungkin bisa mengusung sesuai potensi kita untuk menjadi penyelenggara, relawan pemilu, membantu perangkat untuk mensukseskan pemilu misalkan. Ya, kita juga punya potensi teman-teman dari kalangan milenial untuk memberikan ruang yang sebesar-besarnya, karena ini kan adalah peluang emasnya kita menuju goalnya adalah Indonesia emas kan. Ya, seperti itu. Luar biasa. Jadi yang terpenting adalah
teman-teman BEM, kawan-kawan BEM, kawan-kawan organisatoris lainnya ini kan adalah calon-calon leadership yang memang sudah mensimulasikan dirinya, mensimulasikan spirit kepemimpinannya pada saat mereka terjun di organisasi. Dalam realita politik kedepannya pasti kita lebih siap gitu. Jadi jangan ada lagi isu politik kotor ataukah tanggapan animo masyarakat terkait anak muda belum pantas seperti itu sudah tidak ada lagi. Kita memang sudah menyiapkan begitu ya, menyiapkan para leadership ini untuk menjadi aktor atau figur dalam kontestasi pemilu 2024. Berarti tidak ada salahnya. Iya, tidak. Jawabannya sangat. Iya, karena kita nggak mau ada pemimpin yang mengisi legislatif, eksekutif yang karbitan ya. Ini yang biasa disoroti mahasiswa. Kita harus berproses, dan kalau mau memilih pemimpin yang by proses, ya adik-adik yang ada di BEM, yang ada di organisatoris, mereka sudah siap. Partai politik sebagai jembatan berdemokrasi harusnya melirik kaula muda hari ini gitu. Betul-betul mereka punya basic potensi yang memiliki gagasan kebangsaan gitu, yang peka, bukan yang karena mereka memadai secara materi dan lain sebagainya. Itu yang harus partai politik lirik dari anak-anak muda Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Kak Wanita. Mungkin kita balik ke narasumber selanjutnya. Pertanyaan untuk Pak Romi. Nah, selaku Komisioner KPU, pertanyaannya Pak, isu teranyar adalah ada putusan Pengadilan Negeri soal penundaan pemilu 2024. Ini selaras dengan pertanyaan Pak Imran. Apakah persiapan terganggu atau jalan terus? Gas aja ya. Gimana nih, Gas pol Pak, gimana ya, Pak? Kita di level penyelenggara tidak terganggu dengan isu tersebut. Jadi sementara saat ini yang menjadi tahapan kami ini adalah verifikasi dukungan calon DPD, sementara berjalan juga dengan pemutakhiran data pemilih. Dan alhamdulillah dari 3.998 petugas kami di lapangan itu tidak ada yang berpengaruh masalah ini. Jadi tetap kami melakukan pencoklitan, tetap teman-teman melakukan verifikasi data dukungan dan sebagainya. Jadi kalau dikatakan kami ini adalah lembaga vertikal, jadi ketika misalnya nanti dari KPU RI yang mengeluarkan peraturan KPU, maka baru kita bisa. Tapi kalau untuk dari misalnya masih menjadi gonjang-gancing itu tidak berpengaruh kami. Jadi tidak terganggu ya? Tidak terganggu, sama sekali tidak terganggu. Jadi sudah terjawab semua pertanyaan dari warganet ya. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman warganet yang sudah mengajukan pertanyaan. Tapi ternyata masih ada. Dari @sulfikar RG. Pertanyaan untuk BEM dan KPU. Khusus ya? Khusus nih. Jadi, wah ada pengantarnya. Bisa lihat Kak, pemilu merupakan barometer sistem demokrasi. Meskipun kita tidak bisa menyederhanakan bahwa demokrasi adalah penyelenggaraan pemilu belaka, sebab demokrasi merupakan adalah proses panjang dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam interaksi antara masyarakat dengan utusannya, pemerintah. Untuk kepentingan publik. Dalam proses ini, mahasiswa yang dalam sistem politik berperan sebagai kelompok penekan dapat berkontribusi lebih. Pertanyaannya, kira-kira bagaimana posisi mereka dalam menyukseskan demokrasi ini? Ayo, mau siapa dulu nih? Mungkin ke kita dari ujung, dari ujung dulu. Silakan Kak Imam. Jadi pertanyaannya bagaimana posisi teman-teman mahasiswa dalam menyukseskan demokrasi ini? Oke. Ya, meskipun dalam hal ini kita mencoba membahas dua hal, bagaimana demokrasi yang dimaksud tentang pelaksanaan pemilu dan bagaimana proses demokrasi yang berjalan selama selain pemilu. Nah, kalau teman-teman mahasiswa, kita pasti dari awal kita belajar tentang apa sih peran dan fungsi mahasiswa itu sendiri, selain kita agent of change, social of control, dan moral force. Nah, saya rasa itu sudah menjadi sangat dasar bahwa kita selalu menyoroti terkait banyak hal pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan demokrasi. Seperti contoh kemarin 11 April 2021, saya bersama teman-teman 36 BEM yang demo di depan DPR RI menolak perpanjangan 3 periode presiden. Itu adalah salah satu
langkah yang kami lakukan untuk menjaga dan merawat demokrasi, karena pada dasarnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Kakanda Imran Eka tentang bahwa kekuasaan itu harus dibatasi, karena ketika dia tidak terbatas dia akan cenderung pada otoritarisme. Nah, selain itu ya tentu kita mencoba untuk memberikan dampak-dampak selain untuk sebagai kontrol pemerintah dan penyambung ke masyarakat, kita juga tetap berupaya untuk memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat bahwa bagaimana sih sebenarnya politik itu harus berjalan, bagaimana pendidikan-pendidikan politik sehingga masyarakat tidak terpecah dua seperti yang kita alami kemarin tahun 2019, sangat tinggi konflik di masyarakat. Nah, itu salah satu dari dua hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa, karena memang pada dasarnya kita sangat berfokus pada bagaimana mahasiswa itu sebagai agent of change, social of control, dan moral force untuk keterlibatan di masyarakat seperti itu. Oke, mungkin mau ditambahkan oleh Kak Guntur, silakan. Mungkin menurut saya peran mahasiswa yang akan sebagai langkah dalam menyukseskan pemilu ini, kita harus terlibat dalam pengawasan, bukan cuma datang lalu memilih. Kita tidak boleh menunjukkan sikap acuh tak acuh kita terhadap pemilu yang akan mendatang, dan melakukan pengawasan hingga aman, damai, dan demokratis. Jadi harus terlibat dalam pengawasan hingga akhir begitu ya Kak. Selanjutnya Kak. Mungkin sedikit saja dari saya untuk melanjutkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan dari BEM. Jadi kalau dari sisi pengawasan untuk ikut terlibat langsung seperti misalnya mencalonkan diri sebagai KPPS misalnya, saya lebih kepada hal yang bersifat literatur, seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana kemudian posisi kita pada saat setiap ada hajatan demokrasi seperti pemilu tersebut. Seperti hal sekarang ini mungkin akan menjadi hal yang sangat baik untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa peran kita adalah begini. Saya kira begitu. Oke, terima kasih jawaban dari ketiga narasumber kita yang tentunya mewakili BEM begitu ya. Selanjutnya kita beralih ke ujung sana. Iya. Gimana Pak Romi? Tanggapannya akan hal ini dan pertanyaan ini, Pak. Bagaimana posisi negara menyukseskan demokrasi? Kami dipilih oleh undang-undang. Jadi kami diatur oleh undang-undang untuk memilih baik dari tingkat RI, komisioner sampai ke tingkat kabupaten kota, dan kami sudah dilembagakan juga dengan undang-undang. Makanya sering kami bercanda tanda kutip, kami ini adalah orang yang mengelola demokrasi tapi tidak demokratis. Oke. Kenapa? Karena kami melakukan regulasi, dan regulasi itu tidak bisa tawar-menawar. Jadi kami tidak dibiarkan untuk berpikir, kami dipaksa untuk bekerja. Artinya dipaksa dalam tanda kutip, kami menandatangani fakta integritas, akan melakukan seluruh aturan yang ada dalam regulasi, baik itu undang-undang, PKPU, dan sebagainya. Jadi kalau dibilang menyukseskan, kami akan melakukan secara maksimal, kami akan buka peluang-peluang yang mana bisa teman-teman bisa bergabung, kami mengajak, dan kami tidak henti-hentinya. Bahkan seminggu ini, mohon maaf aja, seminggu ini tidur kami itu di penyelenggara itu hanya dalam satu hari itu hanya 4-5 jam aja, 3-5 jam aja. Kami terus apalagi ada ya sekedar informasi bahwa ada petugas Pantarli kami ini yang mengalami kecelakaan 3 orang, sampai ada juga dirawat, itu juga yang menjadi makanya betul-betul kalau dikatakan bagaimana menyukseskan, insya Allah kami bismillah deh, kami menyukseskan karena ini tugas kami, wajib ini, bukan dibilang persoalan dibilang suka tidak suka, sepakat tidak sepakat, pokoknya Anda sudah menjadi penyelenggara ya Anda harus menyukseskan gitu. Siap menjalankan tanggung jawab yang sudah tanggung jawabnya di situ. Oke, terima kasih Pak Romi. Sebagai closing statement tentu kita ingin mendengar lagi suara dari Kak Nita dan juga Pak Imran ya, karena tadi kami anggap pertanyaan dari terakhir tadi itu sebagai closing statement dari teman-teman mahasiswa dan juga Pak KPU ya. Siap. Jadi untuk kita persilakan kepada Kak Nita terlebih dahulu. Kita memberikan waktu 2 menit. Ajakan nih. Oke, baik. Netizen Tribuners, tentunya dari berbagai gagasan teman-teman anak muda Sulawesi Selatan ini adalah sebuah framing besar
gambaran seperti apa hasil pemilu ke depannya yang akan menentukan calon pemimpin masa depan kita. Cara untuk menakar kesuksesan hasil pemilu itu hari ini ada di tangan para anak-anak muda Sulawesi Selatan. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh anak muda Sulawesi Selatan untuk menjaga stabilitas perpolitikan kita, mengedepankan prinsip-prinsip kita sebagai anak Sulawesi Selatan, tidak ada kegaduhan politik di sini, dan tentunya harapan besar kita adalah bagaimana proses demokrasi ini melalui aparat penyelenggara pemilu kita bantu, kita bergandengan bersama, berkolaborasi dengan sehat, berkolaborasi dengan baik untuk melahirkan calon pemimpin masa depan yang baik. Oke, luar biasa. Mari kita beri aplaus yang meriah. Nah, for the last speaker today, jadi kita mohon kesediaan juga buat dari Pak Imran untuk memberikan closing statement atau juga ajakan bagi Tribuners bagaimana Pak harus melakukan seperti apa bagi pemuda. Silakan. Oke, terima kasih. Tentunya sebagai perwujudan dari bentuk kedaulatan rakyat sebagai warga negara, meskipun ini adalah sebuah hak, bukan kewajiban, tetapi untuk menentukan berdaulat atau tidak berdaulatnya kita, terpenuhi atau tidak terpenuhinya hak-hak kita sebagai warga negara, tentunya dengan cara berpartisipasi aktif melalui pemilu adalah salah satu jalan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita kita. Sebagai anak muda tentunya saya meminta kepada teman-teman, apalagi tadi ada jelas penawarannya kan dari KPU, ada ruang-ruang yang dibuka untuk anak muda untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan. Dengan aktifnya di proses penyelenggaraan secara otomatis juga bisa menyuarakan hak pilihnya melalui cara memilih dan berpartisipasi sebagai penyelenggara, sebagai KPPS mungkin seperti itu. Ini juga menjemput ajakan buat, ini lumayan ini honornya buat anak-anak muda. Mungkin bisa mewakili ya dari para pemuda yang ada. Kemungkinan kalau ke depan anak-anak muda aktivis ini mau terlibat menjadi komisioner KPU ke depan, ya ini sudah menjadi pengalaman. Ya, sudah siapkah mereka? Yang penting jangan masuk partai dulu, ya. Oke, terima kasih banyak Pak Imran dan juga semuanya, buat Kak Imam, Kak Guntur, Kak Ruwal, Pak dosen, juga Pak terima kasih banyak juga kepada Tribuners saya di rumah, terima kasih banyak sudah ikut berpartisipasi menyaksikan kami dari awal program hingga akhir program. Terima kasih juga kepada seluruh kru yang sudah bekerja dengan baik. Mungkin bisa kita tepuk tangan semua dulu. Iya, tepuk tangan yang paling iya. Jadi ada 1000 penonton nih di belakang, luar biasa. Kita berharap tentunya ini bukan merupakan diskusi yang terakhir, ada diskusi-diskusi lain ke depannya. Yang berkesinambungan pasti ya. Betul. Nah, untuk itu mungkin sebagai penutup dari kami host, Tribuners, golput bukanlah tujuan akhir. Itu hanya merupakan suatu bentuk ekspresi kekecewaan dari kinerja pemerintah ataupun sosok pemimpin yang disodorkan atau juga sistem politik yang tengah berjalan. Dan pemilu bukanlah untuk memilih yang terbaik, namun bagi mereka yang dapat mempertanggungjawabkan programnya. Jadi, gunakan hak pilihmu dengan bijak, jangan golput. Untuk itu saya Mehmet Gunawan bersama Firna Jeretno pamit undur diri dari hadapan Anda, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.